Amin ya rabbal alamin. Bentar ya teman-teman, sabar. Saya live-kan dulu di YouTube. Biasanya jam segini adminnya udah istirahat ya. Soalnya kita ada di ibu kota Kairo. Sabar. Silakan di tap-tap layarnya teman-teman sekalian, teman-teman yang oten. Yang oten silakan dikirimkan linknya biar mereka bisa masuk ke sini untuk belajar. Saya operet YouTube-nya dulu pelan-pelan ya teman-teman. Soalnya Bang Suma yang live-kan sendiri. Karena di Makassar udah jam 11 malam lewat ya. Adminnya udah tidur. Kalau di Dubai ini baru jam 10-an. Gimana kabar teman-teman sekalian? Sehat kan ya? Ya dong, insya Allah sehat. Urusannya dimudahkan oleh Allah kan ya? Bisnis lancar? Iya teman-teman sekalian. Anak-anak kita pada sehat di rumah? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa istiqomah ya di dalam menjalankan rutinitas agama kita, agama Islam. Ini apa ini? Kok ada suara-suara ya? Ada yang naik ya tadi? Ada yang menaikkan tamu ya? Kenapa kok aku nanggung Mas? Halo. Makasih sahabat Fuad Fauzi yang ada di YouTube dan teman-teman yang lain. Barakallahu fiik. Silakan teman non muslim yang ingin naik. Kita bahas tema ya. Kita buat tema dulu. Mudah-mudahan tema ini bisa diselesaikan. Jaringan lagi error ya teman-teman sekalian.
Halo, selamat malam Bang. Malam juga. Dari mana abang ini? Aduh, tunggu saya kasih mati. Tas dulu ya Bang. Ya, Ini mau bertanya saja Bang. Saya dari Kristen Bang. iya sabar dulu ya. Saya bikin temanya dulu ya. Siap, siap, siap. Ini sudah ada di atas ya? Iya, sudah. Bisa buka kamera? Bagus gak tampilannya? Tunggu Bang, saya ini dulu. Saya cari tempat yang bagus dulu. Dengar Bang? Oh ya? Iya. Ini Iya, saya dari jaringan. Ya. Emma. Iya, jaringan saya agak Nampak. lelet. Ada. Nampak ya? Kok jadi Iya. kayak buram ya? Temanya orang banyak korban Kristen palsu. Itu kan Mas? Iya, moderator ada di bawah nggak ini? Bang, saya tidak berdebat Bang, hanya mau bertanya aja Bang. Sabar bang, sabar. Saya perbaiki jaringanku dulu, gelap soalnya ini. Sabar ya. Bisa keluar dulu. Oh, sudah bagus.
Benar nih, halal buat sholat. Kalau benar aku mau pesan satu. Jangankan untuk sholat teman-teman, untuk mandi janabah ini halal. Karena dia sudah halal dan BPOM, dan kandungannya itu nggak ada kandungan. Oke, teman-teman, sorry teman-teman ya. Kayaknya saya bukan hanya dimusuhin oleh Oten-Oten, tapi kayaknya saya juga dimusuhin oleh Nyik-Nyok. Nyik-Nyok juga memusuhi Bang Suma kayaknya. Sampai setiap saya live ada saja gangguan. Enggak lagi dari Tombak, dari Nyik-Nyok juga bekerja. Sabar ya. Yang di YouTube udah bagus kan? Oke, YouTube udah bagus. Oke teman-teman sekalian dan muslim, saya akan minta permintaan kita membahas tema ini. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, naik. Materi ini menarik. Di saat kami kemudian diminta untuk menjadi pengikut dari yang Anda sembah, memangnya dia Yesus mengajarkan hidup kekal itu seperti apa? Biar kita bisa tahu seperti apa yang diajarkan kemudian oleh yang saudara sebut Yesus. Biar kami belajar dari teman-teman. Selamat malam saudara Tony aja bisa. Silakan. Turunkan. Halo. 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 Turunkan. Halo, suaranya kecil bang, suaranya kecil banget. Nyaris tak terdengar. Silakan. Silakan saudara. Abang tahu nggak?
Silakan teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Halo, dari mana ini? Selamat. Halo Bang. Iya, halo juga. Oh iya. Dari mana Bang? Saya Kristen Bang, Kristen Protestan Bang. Iya. Silakan Bang, ini ada tema menarik. Gini Bang, saya hanya mau bertanya aja Bang. Iya. Boleh? Bisa buka kameranya? Ini saya hanya mau belum bisa Bang. Iya, tema kita terkait dengan hidup kekal. Hidup kekal. Jadi kita tidak biaskan materi. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara apa gitu ya. Kalau kami di Islam, hidup kekal itu adalah beriman kepada Allah dan mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Siap Bang. Dalam surah Fussilat ayat 30. Bahwa barang siapa yang berkata bahwa Allah itu adalah Tuhannya, maka Allah kemudian memberikan kepadanya jannah atau surga. Surga ini adalah tempat hidup kekal. Nah, saya ingin tahu dari saudara di Kristen, menurut Yesus, orang-orang memperoleh hidup kekal itu seperti apa menurut Yesus, Bang? Hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus dengan cara apa? Silakan. Siap Bang. Gini Bang, saya hanya mau sampaikan ke sini. Saya ini orangnya sangat awam, tidak paham, tapi saya mau naik ke sini kan. Saya percaya Gurunda ini kan orangnya ilmunya sangat tinggi, jadi saya hanya mau bertanya. Saya juga hanya mau belajar tentang Islam itu bagaimana. Saya juga ingin tahu Islam itu keselamatannya bagaimana Bang. Saya hanya mau tahu itu aja Bang. Iya, kalau di Al-Quran bertanya ke saya itu saya tidak bisa jawab. Iya, kalau di Islam keselamatan itu yang tadi yang saya katakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati dan seterusnya. Jadi ketika dikatakan alaihimul malaika alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Jadi di Islam itu beriman kepada Allah itu adalah syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang kedua diterangkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi manusia jika hendak kemudian seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan dan ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka diperintahkan mereka mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci hidup kekal di dalam Islam. Siap. Nah, di dalam Kristen bagaimana hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus? Silakan. Saya sangat awam Bang, jadi saya tidak paham Bang. Jadi Anda menjadi Kristen Katolik ini ke gereja belajar Bang. apa di gereja? Hah? Protestan. Iya, Protestan. Sebagai Protestan Anda diajarkan di gereja itu ngapain Bang? Kalau hidup kekal itu Anda nggak tahu.
Saya juga kurang paham bang. Love myself, thank you. Paham Masya Allah. ajaran Kristen, makanya saya tanya abang tentang keselamatan agama Islam siapa. Ya kalau di Islam itu yang tadi bang, keselamatan itu diperoleh dengan beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mengikuti apa yang kemudian menjadi sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di Islam. Nah, di Kristen saya baca di dalam Bible saudara, Yohanes 17, hidup kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Jadi Yesus ini dikenal sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan agama saudara justru menuhankan Yesus. Sahabat love myself, syukran. Nah, itu gimana itu? Hidup kekal itu ternyata bukan percaya dia bangkit dari tanah. Tak ada ajaran Yesus. Hidup kekal itu beriman atau percaya kepada anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, lalu bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa. Itu nggak ada. Hidup kekal itu nggak ada seperti itu. Yesus tidak mengajarkan hidup kekal seperti itu bang. Yang Yesus ajarkan hidup kekal itu adalah mengakui dirinya sebagai rasul. Nah, kalau mengakui nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai rasul adalah syarat memperoleh hidup yang kekal, berarti kami umat Islam itu hidup kekal. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan dirinya sebagai rasul kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Umat Islam beriman kepada Nabi Isa sebagai rasul utusan Allah kepada Bani Israel, dan umat Islam mengakui bahwa yang mengutus Nabi Isa adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya umat Islam memenuhi syarat berdasarkan ajaran Yesus untuk memperoleh surga. Siap. Begitu bang. Iya, hanya saya minta maaf bang mau bertanya tentang iman. Saya minta maaf, saya tidak bisa jawab karena saya orangnya awam sekali, jadi saya tidak bisa jawab. Minta maaf bang, saya hanya mau belajar dan bertanya saja tentang iman Islam itu bagaimana. Kayak saya dengar nonton abang itu kan, abang itu kalau bicara itu kan kayak berapi-api, kayak penuh semangat, makanya saya hanya mau naik untuk mau bertanya saja tentang keselamatan itu bang. Iya, tapi apa jaminannya kalau saudara ini adalah seorang Kristen gitu loh? Jaminannya apa? Supaya kami betul-betul yakin kalau Anda ini adalah seorang Protestan. Karena kalau Anda bertanya kepada saya sebagai seorang Muslim, ya tentu sebagai orang yang kritis, Anda juga pasti pernah bertanya kepada pendeta atau pastor yang ada di Protestan gitu loh. Nah, apa jaminan kalau saudara memang Kristen? Maksudnya saya harus membuktikan begitu bang. Kalau saya iya, jangan sampai saya berdebat dengan seseorang yang berpura-pura Kristen gitu bang. Karena aneh rasanya kalau ada orang yang ingin belajar Islam dan dia buta sama sekali tentang agamanya gitu loh. Masa Anda kalau bisa saya buktikan dengan doa Bapak kami saja, boleh? Boleh, silakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu Bang. Oke. Jadi kalau Anda sekarang sebagai orang Kristen itu kan menyembah Yesus kan ya? Siap. Nah, apakah menyembah Yesus itu adalah cara untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Ya, kalau saya kan kurang paham, jadi saya kan hanya percaya saja ini, Bang. Jadi Abang tanya saya juga mungkin saya tidak paham, Bang. Tapi saya hanya percaya saja. Ya, enggak, maksudnya gini. Apakah yang Anda lakukan ini menyembah Yesus itu sebagai syarat memperoleh hidup kekal sesuai dengan pengakuan Yesus? Ya mungkin begitu Bang, karena apa yang setiap kita sembah kita kan menuju hidup yang baik. Ya, dalilnya ada enggak? Nah itu yang saya tidak tahu Bang, karena saya awam. Saya kan hanya sudah bilang dari awal saya itu tidak paham dan mengerti. Jadi kayak ibarat ya ikut. Ya, kalau dilihat di dalam Bible itu tidak ada ucapan Yesus hidup kekal itu menyembah Dia. Itu nggak ada ajaran Yesus begitu. Oh gitu ya Bang. Iya. Nggak ada dalilnya mengenal Yesus itu menyembah Yesus itu adalah syarat untuk memperoleh hidup kekal, itu nggak ada di dalam agama saudara. Di dalam kitabnya Anda itu nggak ada tertulis begitu. Itu nggak ada Bang. Nah sedangkan kalau kami di Islam menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan satu apapun, itu syarat untuk memperoleh hidup kekal. Mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya, tidak menduakannya dengan apapun, ya itu adalah syarat untuk masuk surga. Dalilnya tadi saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Siap. Iya. Jadi gimana? Anda masih mau di Tadi di surat berapa itu Bang? Biar nanti saya coba cari. Fussilat ayat 30 Bang. Iya. Kita sapa dulu teman kita ya. Saudara Kerantika, selamat malam. Halo. Saudara Kerantika, selamat malam. Malam Bang. Halo. Kinarantikia, selamat malam. Ya, jadi kalau di Islam itu ajarannya seperti itu Bang. Hidup kekal itu diperoleh dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Halo, selamat malam Saudara Devan. Saya itu paling senang dengar Abang Suma ini. Alhamdulillah. Makasih Bang. Halo Devan Naim. Halo, malam. Malam, dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Muslim. Halo? Pencet. Muslim. Baik Abang, kita mau cari. Salah pencet. Iya, nggak apa-apa saudara. Salam kenal. Kita mau cari teman kita yang non Muslim supaya kita berdiskusi biar saudara XX ini bisa menyimak.
Halo Saudara Andrianto. Selamat malam. Malam bang. Ya, dari sekte mana Saudara Ardi? Muslim. Turunkan aja bang. Muslim juga. Baik. Makasih, salam kenal ya. Wes, ada Bang Handi di bawah, mantap. Oke, Saudara Yuliana. Selamat malam. Saudara Yuliana, selamat malam. Halo. Putu Amaf. Selamat Malam Abang Suma. Malam. Dari mana Bang? Katolik Protestan? Kristen Protestan pastinya kakak. Ya, oke. Bisa buka kameranya. Oh pasti. Oke. Biar kita diskusinya. Mantap. Saya penasaran sekali sama Bang X ini. Wih, mantap sekali. Iya, silakan Saudara Putu. Iya. Dari mana tadi? Katolik ya? Protestan kakak. Protestan. Kenapa Iya, diturunkan kenapa? Bang X-nya? Access naik lagi. Saudara Putu penasaran. Kayaknya nggak percaya. Ini Abang Iya, makasih. semoga jangan Ini menghujat jaringan ya. saya yang lelet. Iya. Isi pulsa dulu. Mantap ini. Jaringan saya. Saya suka. Bukan, teman-teman. Tapi saya suka nanti Abang Jaringan X saya. naikin dulu. Kalau tadi Ya, maksudnya itu. host, Saya penasaran. moderator katanya kalau semua bisa naik dinaikkan gitu lagi. kan. Iya. Saudara X silakan minta permintaan. Tadi harusnya nggak diturunkan. Beliau naik ini untuk menguji apakah dia Islam atau Kristen. Ada lagi ya. Saya mau tes dia nanti. Iya. Kita sambil menunggu beliau datang, mungkin kita bisa diskusi ringan terkait dengan tema ini, Bang. Oh enggak, saya mau tunggu Abang X-nya aja. Saya mau tes dia. Oh. Iya. Nah, ini kalau dia tidak minta permintaan lagi gimana tuh? Mantap kakak. Kalau ada yang rekam ini, saya suka sekali Abang Suma ini. Mantap sekali. Iya. Beliau nggak ada lagi di bawah. Abang XX-nya tadi itu, saya mau pengen ngetes. Karena tadi ngetesnya itu saya kurang puas. Karena kan dia katanya dari Dia tadi baca doa. Iya. doa Bapak kami. Itu dari komentar. Doanya salah dia. Oh, salah ya. Iya salah doanya. Iya, kita sapa Saudara Prims. Anak saya aja doa Bapak kami udah lengkap. Masih umur 6 tahun aja udah doa Bapak kami, sedangkan dia udah dewasa gitu. Masa doa Bapak kaminya salah itu. Aduh. Bikin malu tuh. Oh, gitu ya. Ya, salah itu doa Bapak Ya sudah, kaminya. kita bisa bahas tema Hidup kekal menurut. Yesus. Oke, siap. Iya. Silakan Anda jabarkan hidup kekal menurut Yesus itu seperti apa? Apa syaratnya untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Saya ingin tahu. Silakan, Bang. Saya orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa, tapi kalau menghadapi Abang Suma ini, waduh, satu kebanggaan. Apa yang saya tahu, Abang ada luar biasa. Satu penghormatan, hidup kekal menurut Iya. menurut Yesus Kristus, luar biasa. Kalau menurut saya, hidup kekal
menurut Yesus. Artinya tidak ada panjang lebar untuk kita berbicara tentang itu. Tapi menurut saya hidup benar menurut pengajarannya dan menuruti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Bagi saya mungkin cuma itu. Ya, itu menurut saudara. Tapi yang kita permasalahkan ini menurut Yesusnya gitu, Bang. Kalau menurut saudara Putu mungkin begitu. Yang kita bahas ini kan menurut Yesus. Karena kan di dalam kitab saudara, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, percayanya harus ke Yesus. Jelas sekali. Jadi percayanya harus ke Yesus. Ya, percayanya itu harus ke Yesus, bukan ke tafsiran orang lain. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus sampaikan itu, Bang? Di mana Yesus sampaikan itu? Ya. Dalam dong. Di mana? Sudah ada. Iya. Kalau di dalam Bible, saya menemukan satu data di dalam Yohanes 17, hidup kekal itu diperoleh dengan cara Bukan itu. di Yohanes 17 nomor 3. Oh, ini 14. Yohanes 17 nomor 3. 14 ayat 6. Itu jalan. Tapi hidup kekal, kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Ya, jadi menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan. Ya. Iya. Coba menurut Yesusnya, Bang, menurut Yesusnya. Menurut Yesus. Apakah hidup kekal itu diperoleh dengan pertanyaan seperti itu kan pertanyaan jebakan. Enggak boleh. Jangan menurut Yesus dong. menurut Yesus? Jadi menurut siapa? Enggak. Menurut saya. Lah, siapa ya? Emang saudara siapa? Kok menurut Anda? Siapa yang mau percaya dengan Anda? Harusnya Iya, tapi menurut saya. Menurut Yesus. menurut Pertanyaannya Yesus. jangan dibalik, Kakak. Menurut Yesus. Jadi Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara apa? Dalam bahasa Yunaninya, pada sisa kuita balesu mate dalam bahasa Yunani. itu bahasa Bugis, Kakak. Lu pikir betul mengerti bahasa Makassar kok? Ini Bukan NTT. bahasa Bugis itu bahasa Yunani. Pada sisa balesu mate. Artinya, kenapa Anda tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus gitu. Ini Bone, Yohanes 17 Bone. 3 itu. Ini Bugis Bone ini. Cocok. Iya, cocok lah kalau begitu. Jadi jangan kemudian Anda merubah apa yang ada di dalam pengakuan Yesus tentang hidup kekal itu. Yesusnya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu. Benar enggak itu menurut Yesus? Itu yang mana? Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan. Utusan kan? Bukan juru selamat kan? Utusan
Mana itu abang? Gitu bang. Lari kemana abang? Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal. Hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lari ke utusan. Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus sampaikan itu bahwa hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tertulis di mana? Jelas. Nah, dalam bahasa Yunaninya balaomate. Itu yang disebut tadi balaomate itu dalam bahasa Jangan Yunani. pakai bahasa Yunani. Jangan pakai bahasa Yunani. Indonesia Ya aja. enggak apa-apa kan, kita merujuk kepada bahasa aslinya. Saya Supaya kita ngerti hidup kekal itu pada sisa itu balaomate kan gitu. Oh, itu lagi sama. Saya cuma mese. Jadi saya main film saya cuma mese. Bahasa Yunaninya Ya, itu. pada sisa ku balaomate. Jadi begini Pada sisa ku kakak. balaomate. Maksudnya kan begini. Ya. Kakak bilang tadi utusan. Jangan kita gabung. Menurut Yesus. Kita berbicara tentang ini dulu. Ini hidup kekal menurut Yesus. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan kah atau mengenal dirinya sebagai Tuhan? Menurut saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu menurut saudara, ini menurut Yesusnya. Saya tidak tanya, kalau menurut saudara ya saya ikut sesat berarti. Menurut Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Berarti Yesus yang harus diikuti kebenarannya, bukan saudara Putu. Putu ini kan cuma balaomate. Kalau Yesus itu jalan kebenaran yang harus dipercaya. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh. Hidup kekal diperoleh dengan percaya dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kakak. Itu asu. Tidak ada begitu. Mantap itu. Kakak sudah mengakui itu bagus. Di mana Yesus mengatakan begitu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan? Ada. Di mana? Kakak kan yang pintar Alkitab toh. Bukan. Justru karena tidak ada, makanya saya heran dengan saudara Putu. Kenapa saudara Putu menuhankan Yesus padahal tidak ada dalilnya? Ada. Hah? Sampai sekarang belum ada. Iya belum ada, belum dirubah Bibelnya. Harus dirubah dulu sama Lembaga Bibel Indonesia. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Lembaga Bibel. Kalau Bibel kan bahasa Inggris, kakak. Lembaga. Kalau Alkitab bahasa apa? Kakak, saya punya ada satu baju saya ambil ya. Soalnya kan begini. Kemarin ada salah satu perdebatan di ini tetangga. Saya kan pakai baju tulisan Arab, tapi memang saya nggak tahu. Saya dikasih sama teman. Saya minta kakak bisa terjemahin. Ya, saya ambil ya. Diam, bentar. Boleh, bentar, silakan. Bentar kakak Suma Gante. Saya ambil. Nanti kakak tolong terjemahinnya. Aduh, miring lagi. Saya tentang ini HP. Ini larinya kemana teman-teman sekalian? Malasa. Ayo moderator di bawah tolong dikondisikan. Mungkin ada teman kita yang lain dinaikkan. Nggak bisa di situ. Kamu sih. Bagus. Terima kasih. Halo saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Sama, selamat malam. Jadi oke, tadi saya tengok itu Putu itu orang NTT, saya juga orang
NTT. So saya bekerja di luar negeri Malaysia. Dan saya masuk Islam di luar negeri Malaysia. So saya tahu kesalahan Bible, kesalahan daripada Iya. penganut agama Kristen. Sebab saya tahu ada kesalahan, baru saya keluar jadi orang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Itu saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat Ibrahim sudah berapa tahun ini? Udah berapa tahun jadi mu'alaf? Saya mualaf di Malaysia, di Pahang, Cameron Highlands, Kuala Lumpur, Semenanjung, 12 tahun. Oh, sudah 12 tahun. Ya, 12 tahun. Iya. Nah, ini Saya daripada Kupang NTT, Kota Kefe Menanu. oh, mu'alaf gitu ya. Ya, sebab saya itu survei Bible dengan Survei Bible dengan itu Al-Quran. Sebab saya menemukan kesalahan dalam Al-Quran di kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Jangan makan makanan yang diharamkan, yaitu adalah babi. Itu. Babi, iya. Itu makanan kesukaannya saudara Putu. Ah, itu. Ya, Tengok kan? Makanan kesukaannya saudara Putu dia. Dan Abang Juma. Siap. Kalau orang Kristen itu tidak disunatkan, tetapi Yesus itu 12 tahun disunatkan. Mungkin orang Kefa saja yang tidak sunat. Kalau kami orang Amarasi sunat. I'm sorry. I'm sorry. Kalau orang Sorry, sebab Kupang, orang Kabupaten Kupang kotong sunat, kakak. Kami sunat. Berarti kalau sunat itu Yesus tidak berguna bagimu. Galatia 5. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya, gitu loh. Saya tahu ada kesalahannya. Apa arti sunat? Ya. Kakak Suma. Apa arti sunat? Memotong kulup. Maknanya kalau tidak tahu ya percuma sunat. Buanglah dagingmu, sepotong dagingmu. Paham? Kitabnya mana? Dalilnya mana? Ada ya, Yohanes 17. Ada. Alkitab Kejadian 17. Kok Alkitab? Kejadian 17. Kok Alkitab? Halo. Kok Injil? Kejadian 17 nomor 14. Kejadian 17 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Cari di Al-Quran kakak semua. Saya Anda ini percaya Bible. Al-Quran yang Coba dijelaskan dulu, Saudara Ibrahim, dijelaskan dulu ke beliau itu. Al-Quran yang lama itu betul, dan kita harus mengikuti perintah Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan diutus sebagai Tuhan, diutus sebagai Nabi. Nabi. Paham Ya. tak? Di akhir zaman Yesus itu akan datang lagi yang kedua kali. Dan dia tidak akan mengatakan dia itu Kristen. Paham tak? Itu. Begini, kakak Abraham. No Abraham. Ini kan Bapak segala bangsa. Arti sunat itu apa? Bapak segala bangsa. Ini yang nonton Sunat ini. potong kulup. Aduh, NTT ini kakak Menyala bos. Tadi itu potong kulup. Bukan potong gigi. Jadi kamu sunat. Tidak boleh ngomong gitu. Jadi saudara putus sunat. Tak sunat. Kakak, sunat. Paulus berkata di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Betul. Nah, jadi sekarang Karena kamu apa? ambil congor babi, tempel kembali untuk supaya ada kulupnya. Kalau sunat hanya untuk itu percuma. Nah, Kebersihan. Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya.
Nah kau kan sunat, berarti Yesus tidak berguna bagimu. Sunat kan untuk apa? Nah, bukan masalah sunat untuk apa. Ya udah, saya terima itu. Ya Ah, sudah, berarti saya Yesus, terima. berarti Yesus tidak berguna bagimu. Begini. Ya sudah, Yesus tidak berguna. Sekarang saya nanya kau lagi. Jadi untuk apa kamu menjadi Kristen kalau Yesus tidak berguna? Sekarang kan saya nanya Abang sunat Jadi Yesus untuk tidak apa? berguna. Sunat untuk apa? Itu untuk Untuk apa? Abang Sunat? mentaati perintah. Mentaati perintah Tuhan memerintahkan bersunat. Mulai mabuk. Apa? Mabuk. Orang minta Kalau mabuk. abang bilang Bang sunat, Zuma. Mabuk dia, mabuk. perintah siapa abang? Perintah Dia Tuhan. makan anjing dengan babi, minum dengan tuak itu. Tuhan Mabuk. siapa? Tuhan Ya yang Tuhan kami mana abang? memerintahkan. Tuhan kami memerintahkan. Tuhan yang yang datang. Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga memerintahkan. Bahkan Abraham, Yesus Ishak, sebagai dan nabi, Yakub itu tertulis sebagai nabi mana, juga Abang? memerintahkan kepada untuk bersunat. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang yang tidak bersunat itu adalah akan menempati tempat neraka. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Itu kata Yesus. Baru Jadi kau siap-siaplah masuk neraka gitu. Allah Abraham, Allah Ishak. Itu ada di mana abang? Saya sudah tahu. Saya sudah tahu kesalahan dalam Kristen itu. So jangan Nah, mengada-ngada. ini orang mualaf nih, orang mualaf tahu. Ayo. Iya, Jangan mengada-ngada. kan mau mualaf ke Orang Kristen mati bukan masuk surga tahu. Tempat dia di neraka jahanam. Iya, betul tempat itu. Enggak. Kan kami orang Islam, kami masih dipersoalkan dan kami akan masuk surga. Paham tak? Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Abarakallah. Tomalasa, iya tomalasa, tomalasa. Lasso. Mampuslah kamu. Ini jubugis kakak. Bugis lonto, bugis balesu. Lontong. Abang Suma, salam hormat. Tomalasa. Saya sudah lama nonton kakak, tapi malam ini baru saya bertemu dengan abang. Bahas lain dia Mudah-mudahan pergi bahas lain. teman-teman lain melihat bahwa beginilah kecerdasan Abang Suma. Beginilah Ya, saudara Jos. botolan Abang Suma. Dari agama mana? Ya Bang Zuma, saya biasa selalu nonton. Baik, saudara Ibrahim. Istiqomah ya. Terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan amin ya Terima Rabbal Alamin. kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih. Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waduh, saudara Josman Lahagu. Halo. Black Coffee. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari mana? Katolik? Katolik. Ya, Kalimantan. Oke, Saya di Kalimantan tinggal. silakan Bang. Nah, Oke. Saya enggak. Gini Bang Juma. Silakan buka kamera Bang. Bang Black Coffee, silakan. Bentar ya. Gak usah lah. Pakai kamera lah. Nah, oke. Oke, jelas ya. Jadi Oke. orang Kristen harus berani buka diri, Jelas. buka kamera, nggak usah takut. Oh. Iya. Takut buat apa? Iya. Ini Bang Juma. Takut buat apa Ibrahim? Takut buat apa? Takut buat Siap. apa? Awak bukan Tuhan. Awak bukan Tuhan saya. You understand? Iya, silakan moderator. Kamera. Ya, gimana saudara Black Coffee? Terkait dengan tema ini menurut
Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan menurut Yesus. Kalau di kepercayaan kami orang Kristen, baik itu Katolik ataupun Protestan, Oke, alright. Yesus itu Cakap. adalah jadi seorang Yesus Nabi dan sekaligus Tuhan itu adalah yang tidak ada bercela dan tidak berdosa. Sedangkan Nabi Muhammad kan seorang yang berdosa ya, Bang Jumaya. Alhamdulillah beliau tidak berdosa, tidak ada dosa. Ini kita sedang membahas tentang hidup kekal, saudara. Hidup kekal menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen jelas, Kristen itu sudah jelas menuhankan sosok yang keluar dari tanah. Itu sudah jelas, Bang. Tapi yang sedang dibahas ini menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Yesus itu tidak dari tanah itu, Bang. Lah, lalu dari mana kalau bukan dari tanah? Yesus itu dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria, bukan dari tanah. Ya, betul. Itu bukan orang lain. Oh iya, Kak. Itu tapi kan yang keluar dari rahim Maria itu kan manusia, Bangku. Ketika manusia ini keluar dari rahim Maria, dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang keluar dari rahim Ibu Maria. Nah, yang keluar dari tanah ini beda. Yang keluar dari tanah ini yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu beda. Itu bukan Yesus anak Maria. Sekarang menurut Yesus, Bang, menurut Yesus yang saya pertanyakan ini, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Dia sebagai utusan. Betul. Itu menurut Yesus. Iya, gini Bang Juma. Salah enggak itu, Abang Bang? Suma. Salah enggak itu? Gini, Abangku. Salah enggak itu menurut Yesus? Abangku. Menurut Bang Abangku. Juma, Abang. Yesus itu atau Iya. Nabi Isa yang di dalam Al-Quran itu kan seorang yang tidak berdosa ya, Bang ya. Seorang Nabi yang bersih dan suci kan. Iya, betul. Al-Quran telah mengakui bahwa Yesus Hidup kekal, Bang. Isa Bang, hidup kekal yang kita bahas ini adalah hidup orang kekal. yang tidak berdosa. Jadi hidup kekal kita itu menurut sebenarnya Yesus. harus menempatkan diri kita Aduh, menjadi ini bukan gereja, saudaraku, ini bukan gereja. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Ayo, jujur. Jujur. hidup kekal menurut Yesus. Ya, mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan menurut kami. Dan dia benar-benar Itu menurut Anda. Menurut Anda manusia-manusia gepeng ini itu. Tapi menurut Yesus, bukan menurut Anda yang saya tanya. Kalau Anda kan sudah pasti, ya itu pasti Tuhan buat Anda. Tapi saya tidak tergoda dengan kalian. Yang saya tanya menurut Yesus, Bang. gini Bang. Yesus telah mengatakan, sayalah jalan kehidupan yang kekal. Artinya Hidup Yesus itu kekal adalah menurut jalan. Yesus. Hidup kekal menurut Yesus. Dialah jalan. Menurut Yesus hidup kekal. Ya, jalan bukan tujuan, bukan hidup kekal. akan kekal hidupnya.
di surga nanti. Di surga pun kami tidak ada namanya membahas ya yang dibahas agama yang sebelah. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Nah gitu dong, terus kenapa kalian menuhankan dia? Yang namanya utusan Tuhan dan Tuhan telah Yesus itu adalah firman. Iya, benar benar. Kenapa kalian menuhankan Yesus yang Yesus sendiri mengatakan harus dikenal sebagai utusan? Kenapa kalian mengenalnya selain utusan? Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah dua itu, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia. Lah Yesus mengatakan dia dikenal sebagai utusan, kok jadi Tuhan? Utusan Kan Yesus mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan. nggak ada urusan dengan itu firman Tuhan. Kita juga firman Tuhan. Oh tidak. Matius 4 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus yang berkata seperti itu. Nah sekarang hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa menurut Yesus? Instruksi Pak Ketua, boleh ngomong? Oke silakan. Ya silakan coba. Maaf Abang Tumaku. Seharusnya bantahan itu Abang ambil itu jangan dari Alkitab dong. Menurut Yesus kan di Alkitab, di Bible. Bantahannya itu harusnya ambil dari misalnya dari kepercayaan Abang. Lah, nggak ada Yesus di kepercayaan saya. Loh, Abang bilang Isa itu siapa? Oh, kalau Nabi Isa, ini Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian, utusan. Nah, Yesus juga mengaku hidup kekal itu saya ikut. mengenal Yesus sebagai utusan, berarti utusan. Nah, itu. Terus kenapa kalian sibuk? Kenapa kalian sibuk mengenalnya sebagai Tuhan? Siapa yang ngajarin? Makanya saya ikut Siapa Abang. yang mengajarkan kalian? Makanya saya ikut Abang kan? Saya ikut Abang. Oke, kita anggap saja Isa itu adalah Yesus. Oke. Silahkan Abang bantah melalui kitab suci Abang. Itu aja. Ya sudah, saya sudah katakan Nabi Isa utusan Tuhan. Pakai dalil kakakku sayang Itu dalilnya tadi. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Itu dalil. Itu Injil. Itu Al-Quran. Ya, itu Al-Quran yang barusan kesebutkan. Surah As-Saf. Lu mau tipu siapa? Oh, lu tipu naga. Coba. Ini namanya Subolong ini. Tidak ada itu Al-Quran surah As-Saf. Itu As-Saf. Subolong itu lenana kalau makafi na bungkonan. Subolong. Jadi saudara-saudara Black Copy, jadi jelas sekali menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Jadi kalau Yesus kakak mau harus bantah, dikenal. Yesus bantah dikenal Yesus sebagai Tuhan itu utusan, bukan Tuhan. Kekuatan Yang mengajarkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Hidup kekalnya di mana diperoleh? Mengenal Yesus untuk memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Ketika Anda tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan, Anda tidak memperoleh hidup kekal. Itu pengakuan Yesus. Cuman ini Bang Juman. Yang jelas ini Ya. apapun yang kita perdebatkan dalam dua kepercayaan lah ya kan. Abang dari sisinya Muslim, kami dari orang Kristen. Sepanjang apapun kita berdebat, pasti akan membenarkan punya sendiri. Begitu.
Anda yang bertentangan dengan Yesus, bukan saya. Diam dulu abang. Diam dulu abang. Diam dulu, Anda abang. bertentangan dengan Yesus soalnya. Diam dulu abang semua. Anda Saya membantah. juga pengen dengar ini abang di bawah nih ya. Silakan lagi. Gini, si Abang Juma ataupun yang saudara Muslim yang lainnya pasti saat ada namanya lintas agama itu pasti akan mempertahankan agama mereka sendiri. Jadi menurut saya begini. Ya Anda mempertahankan Menurut sesuatu Bang yang Juma. tidak benar, gimana dong? Oh, karena itu menurut kami benar Bang Juma. Gini loh. Lah, menurut Juma, Yesus gimana? Menurut Menurut Bang Yesus, Juma, menurut Yesusnya gimana? dengar dulu. Menurut Yesus dulu, jangan menurut saya. Menurut Yesus. Kalau menurut Yesus dialah Allah, dialah hidup. Di mana? Di mana Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal Dia Allah? Di mana? Anda kan ngarang-ngarang. Karena apapun yang kami bilang, Saya Bang tidak Juma pasti saya akan tidak peduli memprotes. dengan versi Anda. Saya cuma mau tahu dari versi Yesusnya. Versi Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Loh, kalau nanti kami bahas contohnya gini, Bang Juma. Loh, kok susah? Enggak, gini. Apapun yang saya nyatakan nanti pasti Bang Juma akan menyangkal dan begitu juga saya. Apapun yang Bang Juma nyatakan. Anda pasti akan bertentangan saya dengan Yesus, Bang. Anda bertentangan dengan Yesus. Anda itu antikristus. sampai saat ini saya hidup. Anda Keluarga itu saya antikristus. hidup itu percaya dengan Yesus. Tidak. Anda antikristus Anda ini. Tidak. Kami tidak Nah, antikristus. Yesus Kalau kami mengatakan antikristus, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. sebagai utusan Tuhan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Loh. Gini loh Bang. Gini Bang Juma. Kan antikristus. Gini. Dengar. Kan Anda antikristus. Kalau kami memanggil Tuhan itu, memanggil Yesus seorang Bapa. Oke? Dengar dulu, jangan disangkal Siapa dulu. yang Jangan- ngajarin begitu? Hidup kekal itu gimana menurut Yesus? Dalam doa kami selalu dinyatakan Bapa kami yang di surga ibaratnya gitu kan? Jadi bagaikan ini loh kami dengan Yesus itu, dengan Tuhan itu. Kami aja memanggil mereka itu, Tuhan itu adalah Bapa. Bagaimana seorang anak dengan bapaknya? Bapak itu yang satu-satunya yang mengutus Yesus. Ini yang dimaksud Yesus. Yesus menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Udah saya nyatakan tadi, Tuhan mengutus Yesus, anak yang satu-satunya. Nah, tidak Yesus mau dengan dikenal perkawinan sebagai apa? Manusia. Coba gini. Ya, Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Kami mengenal Yesus itu sekaligus utusan Tuhan. Oke? Nah, terus kenapa Anda tuhankan kalau gitu? Kedua, makanya saya nyatakan Bang, kami menuhankan Yesus, kami sebut Tuhan Berarti Anda Yesus. tidak mengenalnya sebagai utusan. Kalau Anda mengenal kalau Anda mengenal Dia sebagai utusan Tuhan, tidak mungkin Anda tuhankan. Kalau Anda begini, mengenalnya sebagai utusan Tuhan kok dituhankan? Abang ini gimana? Berarti Anda antikristus. Itu menurut Anda. Lah, Anda mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi Anda menuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami tetap mengenal Dia. Kalau mengenal berarti Dia sebagai apa? Dan apa yang diajarkan Yesus Bang Juma? Nah, itu kan tidak mau dijawab. Gini. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Yesus dikenal sebagai apa menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal? Maksudnya gimana? Ya, kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda sudah mendudukkan Yesus dalam konsep hidup kekal. Yesus ingin dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Loh, kami mengenal itu sebagai Tuhan Yesus. Nah, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami mengenal Yesus. Nah, kalau Anda mengenalnya, Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jadi kutanya dulu Bang Juma, oke?
Bertanya dulu. Ya. Bang Juma sudah benar-benar tidak Nggak bisa, kan? menjalankan apa yang telah Antikristus. dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah, Udah benar nggak? Segala sesuatu yang dikerjakan Nabi Muhammad udah benar nggak Bang Juma menjalankan? kok lari ke situ? Kami Kok tidak lari ke ada situ? manusia yang bisa seperti Yesus. Iya, tapi dia sebagai dia mau dikenal Hanya sebagai Yesus apa? yang bisa. Hanya Iya, Yesus dia yang bisa mau dikenal menjalankan sebagai apa? 12 perintah Tuhan. Lalu dia mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bolak balik aja pertanyaannya kan? Lah iya dong, karena Anda tidak mengenalnya. Anda antikristus. Anda tidak mengenal Yesus. Itu menurut Anda. Nah, apapun yang Bang Juma bilang. Lah, kok menurut saya ini buktinya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Paham? Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan dan sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? Kami yang menuhankan Yesus. Iya, di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus Yesus itu katakan hidup menurut kekal kami itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Gini Bang Juma. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Loh. Ini, oke. Anggaplah saya tidak Berarti Anda tidak mengenal Yesus kalau begitu. Yesus tidak. Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Jelas itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saudara Black Copy bukan orang Israel. Anda antikristus yang berpura-pura jadi pengikut. Anda bukan pengikut. Anda antikristus. Lo kok tidak? Kenapa Anda Jadi, mengenal Bang Yesus Juma tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Ayo. Bang Juma antikristus. Ayo. Yesus mengatakan Gini, Instruksi gini, kakak. Bang Juma. Anda ngomong dari tadi kok. Instruksi kakak. Boleh ngomong? Iya, silakan. Minta maaf abang kopi hitam. Ya. Siap. Minta maaf kakak. Ya, saya cuma mau menanggapi abang Suma ini. Nanti lama-lama dia jadi pengikut Kristus ini, saya sudah tahu ini. Karena kebanyakan baca Alkitab ini. Pengikut Kristus itu, Mudah-mudahan. pengikut Kristus itu Mudah-mudahan mengenal Bang Yesus Juma. sebagai sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kalian berdua ini antikristus. Memakai nama Yesus tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya Yesus datang kedua kalinya mengusir kalian. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Sudah abang. Baru aja meminta ngomong. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba. Saya ulang lagi. Diam dulu kak. Kasih kita ngomong dulu. Abang Suma. Iya, saudara Kadir. Sabar. Hormat kakak, hormat kakak. Iya. Ya. Jadi Ayo. kakak bilang
mengenal dia sebagai utusan itu maksudnya kembali lagi kepada berarti sosok Allah itu berbentuk berarti. Kok berbentuk pula? Kalian itu yang membentuk Tuhan jadi manusia dong pala. Enggak. Kalian itu yang membentuk Tuhan. Enggak, bukan itu maksudnya. Berarti kan begini. Lakadirun. Ya, lakadiro itu. Namanya itu lakadiro. Jadi kan begini kan. Maaf. Jadi kan kalau kakak bilang Yesus itu sebagai utusan. Berarti dia punya Ya memang menurut Yesus punya Tuhan. Berarti dia punya Tuhan. Itu Yes. ada berbentuk. Ada. Berbentuk. Kok berbentuk? Di mana itu? Berbentuk. Ya. Berbentuk apa? Berbentuk bayi. Berarti Berbentuk manusia. ya, berarti Tuhan itu berbentuk. Allah itu berbentuk. Menurut Anda memang Tuhan Anda berbentuk manusia. Berarti Allah itu mengutus Yesus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Ke muka bumi ini. Lakadirun. Iya. Gini. Yesus turun. Diutus turun ke muka bumi ini. Menjadi Sekarang pelawak. pertanyaan saya ini, apakah saya seorang yang hina ini bisa berbicara dengan Allah yang di atas sana? Olo. Apa itu, Kadir? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalian ini antikristus karena tidak mengenal Yesus sebagai utusan. Gitu. Yohanes itu jangan ambil terus kitab Yohanes 7. Nah, itu dalilnya begitu. Kalau bisa cari bantahan yang lain kakak Sumae. Itu Yesus katakan mau kayak mana? Dari Al-Quran, kayak dari hadis, kayak apa kayak yang bisa hidup kekal menguatkan itu saya. begitu. Di mana? Begini, abang semua, minta maaf, minta maaf sekali. Iya, gimana, Cari Kadir? poin, cari bantahan tuh yang lebih mengena ke hati saya supaya saya itu bantahannya. Anda sudah dibantah sama Yesus. Kitab saya itu kitab Hidup saya. kekal Tidak itu bisa, Abang, adalah ambil. mereka Tidak bisa. mengenal Yesus. Enggak. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Bantahan dari abang. Kecuali itu bantahan dari abang baru saya bisa terima. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Itu Tuhan. kitab saya, Itu hidup kitab kekal. Saya, abang. Anda mengenalnya sebagai Tuhan, berarti Anda antikristus. Abang. Kadir. Harusnya abang tuh pakai kitab abang supaya Kalau di bisa kitab saya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian wahai bani Israel. Begini. Instruksi saya mau ngomong. Makanya kami memperoleh hidup kekal karena kami mengenalnya sebagai rasul utusan Tuhan. Lah kalian itu masuk neraka karena tidak mengenal Yesus. Ya. Siap. Kalian tidak mengenal Yesus. Kadir. Oke, boleh ngomong kakak? Boleh ngomong? Dari tadi ngomong ya silakan. Iya. Begini, kakak. Saya maunya itu kakak kasih satu argumen yang membuat saya itu langsung tercas begitu. Maksudnya saya langsung goyah hati saya gitu loh. Goyah hati saya. Gimana ceritanya? Kasih Yesus satu argumen berkata, di luar kekal itu. Alkitab, di luar Alkitab, Al-Quran surah As-Saf ayat nggak ada. yang saya baca tadi itu apa? Yang saya baca tadi apa? Aduh, kasih saya Kadir. Sempat-sempatnya kau melawak. Yang membuat saya goyah iman saya gitu loh. Nah itu Al-Quran surah As-Saf yang saya bacakan tadi itu apa?
Itu kan sudah Al-Quran itu. Tunjukin dong dalilnya kakak. Al-Quran Kakak surah kan As-Saff konten. jelas itu mengatakan wa isqala Isa bin Maryam. Aduh, itu tidak menggoyahkan iman saya. Kasih Lalu apa yang Anda minta? Kasih satu Harusnya pemahaman yang buat saya tergoyah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus Tapi sebagai itu kan Injil. Kasih saya yang dari Injil pula. Quranmu. Bible itu, Bible. Kakak Surat apa? Sumai. Al-Quran surah As-Saff sudah kusampaikan samamu. Masa kau tidak paham? Ayo. Ini Jadi abang kalian- cuma ini. Jadi kalian ini adalah kumpulan orang-orang yang anti terhadap Yesus. Kalian itu anti Yesus, tapi kalian tidak sadar. Kalian bangga karena Anda telah menjadi Kristen, pengikut Yesus. Siapa bilang kalian pengikut Yesus? Bukan. Kalian bukan pengikutnya. Kalau Kalian pengikut hanya Yesus itu seperti apa? Kakak, minta tolong. Pengikut Yesus itu, seperti apa? pengikut Yesus itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Terus kedua. Sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, untuk Bani Israel. Syukran, Terus? Marsaki. Ketiga. Dia jalan menuju kepada Tuhan. Bukan tujuan, tapi jalan menuju ke Tuhan. Keempat. Terus, dia terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Kelima, dia turun nanti kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kelima, keenam, dia kelak akan mengusir Kristen masuk ke neraka. Sekian dan terima kasih. Ketujuh, Kristen berada dalam neraka kekal jahanam. Kedelapan, Kadirun akan menjadi bahan bakar api neraka. Kesembilan, Kadirun otaknya tidak berfungsi. 10. Kadirun anti-Kristus yang berpura-pura jadi pengikut Kristus. Dah, cukup. Ayo, siapa lagi yang mau membantah kalau kalian itu anti-Kristus? Silakan. Saudara Palungan, buka Karema, kita diskusi. Iya, saya mendengar aja bang. Abang udah capek bilanginnya nggak ngerti, nggak capek juga abang. Saya Muslim bang. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Soalnya lantaran dibilangnya Tuhan, jadi Tuhan Nabi Adam, Nabi Musa, siapa Tuhannya nanti? Betul. Makasih Bang ya, syukran. Tinggal kita berdua. Jadi begitu saudara Putu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Muncul lagi saudara saya ini. Selamat datang saudara Christian Jupri. Selamat datang. Ya, buka kamera bang. Saudara ya Bang. Ya, buka kameranya biar saudara Putu Amap ini bale tunuh, bale malasah. Iya. Oke Bang, bentar. Lah Kadir. Tak cekau lu. Selamat malam saudara Christian. Oke, selamat malam. Oke. Kasih. Halo. Ya, ini temanya bang. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Bentar, saya buka Alkitab Bang ya. Iya.
Lah Kadir bicara sendiri. Hidup kekal yang Ngintip dia. Ada stiker mengganggu, dia ngintip dari bawah. Lucu. Jangan cepat mati ya, Saudara Kadir, biar ada hiburan. Panjang umur Saudara Putu. Biar jangan cepat meninggal dunia. hidup kekal kan. Gimana? Anda yang bahas tentang hidup kekalnya atau Yesusnya? Ya Yesusnya memberikan tiket. Jadi nggak usah susah-susah, disalib lah, keluar dari kubur lah, apa segala macam lah, dengan darahnya apa segala macam. Intinya mau hidup kekal ya dengarkan Yesus. Itu aja, sederhana. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, menurut Yesus di data itu, murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal itu dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Silakan Bang. Dalam konteks ini Bang, ya satu konteks itu, ayat ini mengenal sebagai utusan, tetapi Bang tidak cukup berhenti di situ. Di mana Yesus mengatakan tidak cukup berhenti di situ? Di mana? Silakan. 3:15. Silakan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang percaya. Tadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? dalam konteks ayat itu sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Kita menuhankan dia karena banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan dirinya Tuhan. Tidak bisa, berarti Anda tidak mengenal dia. Karena kan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus, Lah, mengenal Yesus. Anda kenal Yesus gak? Cara mengenal Yesus saya tidak seperti. Anda mengenal Yesus gak? Belum mengenal. Enggak, saya tanya. Anda mengenal Yesus gak? Ayo. Mengenal. Pertanyaan sederhana loh. Anda mengenal Yesus gak? Kalau Anda mengenal Yesus, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dalam satu konteks ayat itu utusan yang kamu comot itu. Kok Anda nambah-nambahin? Ini Yesus yang berkata. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu ucapan Yesus. Kan udah boleh melarang saya menggunakan ini ucapan Yesus. Jangan Anda menambah ucapan Yesus. Jangan Anda menambah-nambahkan. Tidak boleh Anda menambah-nambahkan. Syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Ayo. Kamu siapa kok melarang? Syaratnya. Lu kamu siapa? Enggak, ini saya tidak melarang. Ini menurut Yesus. Itu temanya tuh, buka matamu. Tuh, menurut Yesus. Bukan menurut congormu. Bukan menurut bapakmu. Sama Yesus, ya. Menurut Yesus. Menurut Yesus yang kutanya, bukan menurut congormu itu. Kamu kuliah. Menurut Yesus hidup kekal itu, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu ayat itu yang kamu comot. Sebagai utusan. Kok comot? Ini dalil. Kau nggak percaya dalil itu? Saudara tidak percaya dalil itu. Kamu tidak percaya dalil itu? Cuma satu ayat itu loh. Kamu comot berapa ayat? Itu yang dikenal di sana. Yesus mau dikenal sebagai apa? Yesus mau dikenal sebagai apa? Menurut Yesus.
Ya, menurut Yesus, dia harus dikenal. Untuk memperoleh hidup kekal, Yesus harus dikenal, bukan? Ya, Sebagai? berdasarkan ayat yang kamu comot sebagai utusan. Oke, Nah, sebagai utusan. Terus kenapa kau menuhankan dia? Oke, gini. Kamu bertanya, kenapa saya menekan dia loh ya? Ayo, kalau saya jelaskan, kamu nggak boleh mengatur saya. Ya silakan, silakan. Dan kalau saya berbicara, jangan kau emosi. Ada dasarnya saya ngomong. Kalau saya mengatakan itu congormu terlalu panjang, jangan kau marah. Nah sekarang, kalau kamu telah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, terus kenapa kau tuhankan? Jawab. Apa saya tuhankan? Jawab. Perlu dijelaskan. Silakan kau jelaskan. Kenapa kau tuhankan? Saya katanya kenal Yesus. Bentar. Ini dijawab gak? Saya menuhankan Yesus itu punya cara tersendiri berdasarkan banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan cara kami menuhankan Yesus tidak bisa kamu atur ya. Silakan. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Pertanyaan saya apa, Congor? Pertanyaan saya apa? Karena dia Tuhan jika bisa Tuhankan. Dia harus dikenal sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan sebagai Tuhan banyak ayat ya. Di mana itu? Di mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu di mana tertulis? Sahabat Kutina Barakallah. Di mana tertulis? Di mana? Hidup kekal itu adalah. Iya, silakan kau tunjukkan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan, itu di mana? Jadi kalau mengenal Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tidak harus dikasih embel-embel hidup kekal kan? Ya. Loh, Yesus tadi mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Gini ya, saya tahu. Saya congormu. Congormu terlalu panjang. Hidup kekal itu menurut Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai apa? Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Berdasarkan salib. Ayatmu. Di mana dalilnya? Salib. Di mana dalilnya hidup kekal percaya salib? Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya aku disalib? Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah aku keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana dalilnya? Hidup kekal itu sederhana menurut Yesus. Mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Titik. Kalian itu antikristus. Kalian tidak mengenal Yesus. Paham? Tahu siapa? Cuma tukang comot. Itu dalilnya. Patua, jangan kau comot-comot ayat, Patua. Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku. Mereka di situ siapa? Mereka di situ siapa? Mereka orang yang percaya Yesus dong. Mereka orang percaya Yesus. Mereka Bani Israel. Bani Israel bukan Karisteng. Pandai-pandaian ngarang cerita. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, dengar. Yesus mengajarkan firman kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Saya sudah jelaskan samamu tadi pagi itu. Tadi pagi saya sudah ajarkan samamu 3 SKS itu. Masa kau tahu? Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambahin lagi jadi 2. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus harus dikenal sebagai utusan untuk selama-lamanya. Supaya Tuhan yang satu-satunya ini tetap satu-satunya selama-lamanya. Paham?
comot-comot ayat, kau tambah-tambahin lagi, kau tambah-tambah Yesus Tuhan, kau yang comot ayat. Ayo dengar. Nah, silakan. Bang. Kristen, Bang. Kristen, kamu tahu tentang Yesus kan dari tulisan orang Kristen. Kasihan si Kadir mau kelihatan mukanya tapi nggak bisa. Ya, kamu tahu Yesus dari tulisan orang Kristen. Kok ujung-ujungnya kamu menjauhkan Kristen itu gimana? Hidup kekal itu. Hidup kekal itu menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus loh. Yang menulis kitab perjanjian baru itu yang kamu mulai ngaco kemana-mana, mulai kayak baling-baling. Nah, inilah penyesat mulai kayak baling-baling. Mulai Anda itu antikristus, Anda tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus. Dengar saudara Kristian. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Udah Bang, sudah dijawab, kok tanya lagi tuh kamu tuh. Sudah dijawab, tanya lagi tuh loh. Sebagai apa? Kok nangis? Iya, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan? Jika Yesus bukan Tuhan, ya di mana Dia sebagai utusan Tuhan? Hidup kekal itu mengenal Aku sebagai utusan Tuhan. Nah, coba kamu tunjukkan dalil antikristusmu itu mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah hidup kekal. Di mana tertulis Yesus katakan itu? Di mana? Ayo. Ngarang-ngarang aja. Ngarang. Ya, kamu yang ngarang, Pak Tua. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Kamu modus Bang, menyematkan hidup kekal supaya tidak ditemukan ayatnya. Di mana ayatnya? Itu kan Yesus yang mengatakan. Coba. Sekarang kamu yang baca. Yohanes 17 nomor 3. Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Jangan saya. Tahu itu. Coba kau baca. Coba kau baca. Artinya sudah tahu. Coba kau baca. Coba saudara baca. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai. Kamu modus Bang. Nggak bisa dia. Ya, coba Yohanes 17 nomor 3. Silakan saudara tutup. Ya. Mengakui Yesus hidup kekal. Iya, silakan saudara Putu, silakan baca. Hidup kekal itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Itu modus buat pertanyaan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya. Silakan. Dan Abang Dikau tolong diam dulu. Iya. Bentar. Abang Dikau diam. Tidak tahu asal usul isi ayat. Ngarang bebas. Ngarang bebas. Kau jangan bantah dalil. Kau bantah dalilmu karena kau antikristus. Silakan saudara Putu. Saya baca ya. Baca. Ya. Terus tergantung antikristus. Yohanes 14 ayat 6. Masih dibantah nanti itu. Enggak ada. Iya, akulah jalan. Kebenaran dan hidup. Terus tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Kalau tidak melalui Aku. Nah, Aku ini sebagai apa? Aku ini sebagai Bapa. Utusan. Sudah tidak ada lagi utusan. Nah, kenapa kamu menuhankan kalau Dia utusan? Level tertinggi Tuhan. Yesus bukan level tertinggi. Yesus hanya jalan. Kamu yang baca dalilnya tadi. Yesus jalan atau Dia tujuan? Tujuan akhir. Gepeng. Nah, inilah kalian antikristus. Kalian itu antikristus.
Kalian itu antikristus yang berpura-pura sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya yang kalian ikuti itu Kristus yang keluar dari tanah. Yang keluar dari tanah itu tanda untuk angkatan jahat. Kenapa kalian jahat seperti ini? Karena kalian menerima tanda tersebut. Saya ulang lagi nih untuk kalian berdua, ya anak-anak kecil. Dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sabar dulu anak kecil. Itu cuma framing ayat Alkitab. Saya tidak memframing. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul nggak? Betul nggak? Anak kecil. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul tidak? Antikristusnya diam. Mengenal dirinya, ya betul. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus. Biarin aja, biar ngomong terus. Nggak malu. Nggak malu punya otak tapi nggak dipakai. Inilah kalian disebut Yesus sebagai penyesat. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lanjut. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Lanjut, ayat berikut. Islam atau Kristen? Siapa yang bermujizat? Siapa yang bernubuat? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Mulai gepeng kan, inilah pejasat. Pejasat aneh kalian. Kalian itu tidak malu ditonton ribuan mata memandang. Coba. Sederhana. Sederhana. Tapi untuk membuktikan kalian itu antikristus atau bukan, cukup tema sederhana ini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus adalah utusan dari Tuhan yang satu-satunya tadi. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Paham sampai situ? Anak-anakku paham? Kamu saudaraku ini, saudara Kristen, kalau saya lihat wajah saudara ini sudah kurang lebih 70 tahun. Sudah 70 tahun kamu menuhankan sosok yang adalah utusan Tuhan. Jadi berat kau tinggalkan agamamu yang sudah lama kau anut itu, sudah mendarah daging. Tapi cobalah kamu sedikit renungkan, lembutkan hatimu. Wow. Lembutkan hatimu. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Coba lembutkan hatimu dulu. Silakan. Saya tidak bisa mengikuti alurmu cuma. Masalahnya kamu menurut Yesus tahu. Jangan menurut saya. Menurut Yesus jangan menurut saya. Iya, kamu tuh atas hanya akal-akalan kok. Jadi kamu tuh framing. Kok akal-akalan? Tertulis begitu di situ, kok akal-akalan? Bicara dengarkan. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kok terlalu jauh? Cuman satu dalil pun kau tidak bisa patahkan. Kok jauh? Dengarkan. Pada orang tua. Kok cuman mau nangis curhat? Silakan orang tua. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh. Cuma ya mengartikan ayat-ayat kitab kami yang sudah menyimpang dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis. Sekarang kalau begitu Anda yang jelaskan. Coba Anda jelaskan kepada saya Yohanes 17 nomor 3, saya diam. Silakan. Saya diam, Anda yang jelaskan. Anda kan yang punya kitab. Oke. Dengarkan dulu ya. Silakan Anda jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di situ.
Silakan. Saya diam. Dari kemarin saya sudah tidak mau menjelaskan ayat. Tetapi saya memang Si ular tua ini ingin menutup kebenaran. Maaf, kebenaran tidak akan pernah bisa Anda tutup dengan usia Anda yang sudah tua itu. Enggak. Anda ini ular tua yang ingin menipu. Saya menjelaskan, Anda enggak terima. Saya minta Anda menjelaskan, Anda pun tak mau menjelaskan. Kenapa? Karena Anda ini adalah titisan ular tua yang tertulis di Wahyu 12 nomor 9. Setan yang dilemparkan ke bumi. Itulah Anda. Framing lagi. Framing lagi. Terus kenapa Anda nggak mau menjelaskan? Saya tidak menjelaskan karena sudah terlalu liar gitu loh. Kamu kok liar? Satu data itu Anda tidak bisa sentuh. Kenapa? Ketika Anda menjelaskannya, pasti Anda ingin merubah isinya. Coba, menurut Yesus, hidup kekal itu dikenal sebagai apa? saya jawab, setelah itu Usika boleh menjelaskan nggak? Ya, silakan. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Ya, silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara. Ya. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang Juma ya. Memang hidup kekal diperoleh mengaku Yesus sebagai utusan dari satu ayat itu. Oke, puas ya Anda ya. Dan Juma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis Juma. Semua tema-tema yang dibuat Juma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen Bang. Kalau orang-orang Kristen menulis kitab, mungkinkah nanti isinya itu yaitu seperti yang sering dikatakan Juma, anti-Kristen, anti-Kristus ya. Masakah Kristen menulis dengan tokohnya itu adalah iblis yang keluar dari kubur? Masa Kristen menulis kitabnya intinya nanti artinya adalah Kristen nanti diusir? Bisa tidak mungkin Pak Juma. Coba saya bacakan ya Juma ya. Ya, maksud dan tujuan Injil ditulis Juma ya di dalam Yohanes pasal 20 ya. Yohanes 20 Bang Juma. Ya, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetap semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini perhatikan Hikmah. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat yang jurap, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Ini cuma Yohanes 20, 31 ini rangkuman maksud dan tujuan kitab Perjanjian ditulis Bang. Tapi anehnya Bang, kitab Perjanjian Baru setelah Anda Bang Afida, barakallahu fikum. Destina. Yo artinya kok jadi memusuhi Kristen loh, itu loh. Itu aneh Bang. Makanya sudah. Abang ngomong saya berbuih-buih tidak akan saya percaya gitu loh. Ya, sudah, Abang sudah. itu orang luar, bentar. Sudah. Orang luar melompat pagar menyusup ke kitab kami. Meskipun Anda banyak hafal ayat, bagi saya itu tidak sesuatu kalau untuk kebenaran.
Gitu Bang ya. Jadi sudah jelas maksud Saudara. dan tujuan Iran. Sekarang Oke, mau framing apa lagi? udah gantian kita. Ya. Dengarkan. Ada orang tua mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah. Ketika anak itu masuk ke sekolah SMP atau SMA, orang tua tersebut membelikan anaknya buku cetak IPA. Yang punya buku IPA itu adalah anak SMA. Dia membelinya dari uang saku yang diberikan oleh bapaknya. Siapa pemilik buku tersebut? Anak SMA. Siapa yang mengurai kemudian isi buku itu kepadanya? Guru. Bukan pemilik buku. Tapi guru itu belajar tentang isi buku itu. Maka seorang guru lebih paham daripada si pemilik buku. Inilah yang terjadi. Saudara Kristian, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan analogi saya tidak pas, pemilik buku tadi siswa atau guru? Jawab dulu. Saya ingin dengar. Siswa bukan penulis buku. Milik buku tapi bukan Saya penulis tanya buku. lagi, kamu juga bukan pemilik buku. Kamu hanya pembeli buku. Kamu ke Gramedia, lalu kau beli buku itu. Tapi kau tidak tahu isinya. Yang tahu isinya itu adalah sang guru, bukan pemilik buku. Jadi jangan kau menakar sakit hatimu itu dengan pemilik dan bukan pemilik. Camkan itu baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara. Kalau Anda jeli melihat Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Dalam bahasa Yunani, goneiko. Goneiko itu artinya mengenal. Ini, saya mengenal ini HP. Kalau saya mengatakan ini adalah sendal, ngotot, ini sendal. Tapi saya ngaku saya mengenal ini. Tapi saya mengatakan ini sendal. Itu berarti saya omong doang, iman buta. Anda memaksakan ini sendal. Tapi Anda mengatakan saya mengenal. Giliran saya datang menjelaskan itu HP. Anda nggak percaya. Anda lebih percaya deh karena Anda punya. Maka Anda mengatakan enggak, ini kan punya saya. Saya mau mengatakan ini sendal, ini kan punya saya, bukan punya Anda. Tapi saya sebagai orang yang waras tahu ini HP meskipun ini bukan punya saya, tapi punya Anda. Di dalam bahasa Yunani yang ada, ginosko, sabar dulu, dengarkan. Dalam kata ginosko, itu adalah cakupan dari pribadi Yesus yang harus dikenali oleh orang-orang Yahudi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal, ginosko. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan kadar Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda mengenuhankan dia? Karena ketika ada asupan materi-materi lain, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia tidak ada manusia tanpa mengenal dia. Dialah jalan, dialah juru selamat. Itu tambahan-tambahan lain itu yang mematahkan kemudian argumen Yesus bahwa hidup kekal itu adalah ginosko, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Titik. Adapun dia juru selamat, muaranya dia utusan Tuhan. Adapun dia Kristus, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun kemudian dia Mesias, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun dia Firman yang menjadi daging, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Tak ada pekerjaan Yesus yang membatalkan kalau dia itu utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membatalkan kalau dia itu adalah bukan utusan Tuhan. Pekerjaannya, ucapannya, mujizat-mujizatnya, tanda-tanda dahsyat yang dilakukannya, semua itu membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sampai di sini paham, anak kecil? Tertawa saya. Ya silakan Anda bantah. Silakan Anda bantah.
Biarkan Pak Guru santai aja dulu. Ya, memang dari mindset ada sudah terpikirkan. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Itu masalahnya, Pak. Kata Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Bantah dalil saya, Bang. Bantah dalil saya, bantah. Jangan curhat, bantah. Saya pakai dalil. Hidup kekal itu adalah mereka gonesko, mengenal, ginosko, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi dia punya mujizat, kenali mujizat itu sebagai utusan Tuhan. Tapi dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan itu karena dia utusan Tuhan. Tapi dia merubah kemudian orang lumpuh bisa berjalan, itu dia lakukan karena dia adalah utusan Tuhan. Jadi seluruh yang Yesus lakukan, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Christian Jupri, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, air jadi anggur, buta melihat, lumpuh berjalan, semua itu pekerjaan yang sedang kulakukan ini adalah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua pekerjaan Yesus. Bagaimana dengan perkataannya? Perkataannya nih, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ucapan Yesus, ucapan sebagai utusan. Mujizat Yesus, mujizat sebagai utusan. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengaku mengenal Yesus, kenapa justru Anda menuhankan dia? Ilmu dari mana itu? Silakan. Jelas ilmu dari Bible, dan tidak keluar dari Alkitab. Dan apa yang dari disampaikan oleh Juma, dari Bible. apa yang disampaikan Juma, dengar. Apa yang disampaikan Juma tadi benar, tetapi separuh kebenaran. Ya, karena Abang Juma masih melihat dari satu sisi keberadaan Yesus sebagai utusan, bukan ya? Jadi kami yang punya kitab, kami yang di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus sebutkan ucapan itu? Ya, tidak ada hidup kekalnya, tapi mengenal Yesus Tuhan ada, Pak. Nah, ini yang hidup kekal. Anda mencari apa? Anda beragama cari apa? Hidup kekal atau bukan? Hidup kekal yang Anda cari kan? Betul. Nah, apa yang Yesus katakan tentang hidup kekal? Mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Nah, inilah makanya saya panggil Anda anak-anak kecil. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus katakan itu? Jadi hidup kekal itu Abang untuk menyematkan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya, cukup. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau Anda mengenal Yesus, maka Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya pribadi sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Berarti Anda tidak mengenalnya. Jangan menyerang orang, tidak bisa kamu. Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan. Kalau Anda mengenalnya Tuhan, berarti Anda begini. Anda tidak mengenalnya berarti. Berarti kamu ilmu kurang lengkap. Justru kamu. Oke, kalau begitu mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Jangan minta dalil, minta yang tidak ada ayatnya, Pak. Ya tidak ada dalilnya. Ya mesti baca dalil, bukan berarti salah, Bang. Karena banyak ayat yang Yesusnya yang mengatakan. Anda percaya kepada Yesus atau tidak?
Percaya. Nah, menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Ya, kalau mengenal sebagai Tuhan banyak ayat, Bang. Misalkan. Iya, silakan Anda tunjukkan satu data saja di mana itu. Silakan. Ya. Misalkan ya dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Mengenal Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu syarat hidup kekal atau bukan? Loh, syarat hidup kekalnya di banyak ayat lain, Bang. Dan tidak harus di. Yang saya tanya ini, kalau Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30 adalah mengenal Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ucapan Yesus itu, Bang, ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu ucapan seorang utusan. Coba, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya yang ada itu adalah hidup kekal. Hayo, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan, Bapa senantiasa menyertai aku. Dengar, Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Tapi berbicara mengenai hakikat, Yesus mengakui aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Itu kalau berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai misi pengajaran, aku dan Bapa adalah satu. Itu betul. Sekarang saya tanya, Bang. Kan Anda, saya mau menyampaikan Yesus adalah Tuhan, Anda bantah. Ya, karena Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan. Ya, Anda menggunakan label hidup kekal. Ya. Lah, kata Yesus, Anda cari apa sebenarnya? Dalam hidup ini Anda cari apa? Hidup kekal kan? Syarat memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Hidup kekal. Ya. Cara memperoleh hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Sudah dijawab, kok tanya lagi. Lah, sebagai apa menurut Yesus? Anda kan tidak menjawab. Anda menunjukkan Yohanes 10 nomor 30, itu bukan syarat hidup kekal. Kalau dari comot satu ayat. Anda sudah mencomot Yohanes 10 nomor 30, tapi nggak mampu membantu Anda. Nggak mampu, kasihan Anda. Untuk memberikan label hidup kekal. Sekarang saya tanya begini. Silakan. Apakah ada ayat? Apakah ada ayat? Iya. Kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, itu tidak memperoleh hidup kekal. Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Tanya, Bang. Itu ayatnya. Gini loh, Bang. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya tadi. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya. Ketika saya mau menunjukkan Yesus adalah Tuhan, kan Anda membantah. Yes. Dengan alasan tidak ada label hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Karena saya tanya, apakah ada ayat? Ada. Jika mengenal Yesus adalah Tuhan tidak memperoleh hidup kekal. Ada. Ada. Ingat loh, Bang. Iya, saya ngerti pertanyaan Anda. Anda belum bertanya aja, saya sudah tahu. Apakah ada ayat? Kalau mengenal Yesus bukan Tuhan, tidak memperoleh hidup kekal. Ada. Mana ayatnya? Yohanes 17 nomor 3. Bolak-balik itu, Bang. Lah, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Dengar. Makanya saya bertanya sama Anda. Makanya saya bertanya. Dengar. Kalimatnya gak cocok. Ayo. Dengar. Kalimatnya gak cocok, Bang. Hidup kekal itu, dengar dulu. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan.
Sudahlah Bang, kamu cari ayat Ya yang sesuai dengan ampun. Mana dalilnya Anda minta? Mana dalilnya? Hidup kekal itu tidak diperoleh kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Yang tadi. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan, Pak. Kalau satu-satunya Tuhan, dengar. Kalau satu-satunya Tuhan, Yesus tidak ikut. Karena cuma satu. Kalau Yesus juga ikut, berarti ada dua. Kan cuma satu-satunya hidup kekal. Kapan dia berubah menjadi dua, berarti orang tidak dapat hidup kekal. Harus mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa saya ngangkat tema ini? Supaya Anda melembutkan hati Anda untuk sadar bahwa Anda ini adalah anti Yesus, anti Kristus. Silakan Anda menolak. Saya hanya mengajarkan, saya hanya menyampaikan. Silakan Anda tertawa. Toh besok Anda akan dikubur, Anda akan dihakimi. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan hal ini, meskipun sederhana, tapi itu adalah kuburan yang mematikan bagi Kristen. Itu kekal diperoleh dari Yesus, bukan dari omongan Juma. Ya, itu dari Yesus, Bang. Untuk closing statementnya begini. Silakan. Jadi kesimpulannya Bang ya, iya. Banyak tema-tema yang dibuat oleh Bang Juma itu muaranya kesimpulannya adalah sudah menyimpang. Silakan Anda mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, sudah menyimpang dari maksud dan tujuan dari kitab Injil itu ditulis ya Bang ya. Silakan. Penulis kitab Injil adalah orang-orang Kristen. Tapi Silakan. Juma memojokkan Kristen melalui kitab itu. Karena Kristen tidak tahu isi kitabnya. Bahwa tidak ada kebenaran apa yang disampaikan oleh Juma. Saya minta tadi tidak ada bukti dalil. Jujur saja Bang Juma, kalau saya berpolemik dengan ayat-ayat, memang kadang-kadang agak susah untuk menjelaskan. Tetapi saya lebih senang menjelaskan dasar ayat itu sendiri, asal-usul ayat itu ya. Jadi kalau saya jelaskan seperti apapun, Bang Juma pasti nolak kok. Karena Bang Juma sudah punya mindset tersendiri. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, Kristen itu anti-Kristus lah itu. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai ya terserah menurut Abang. Ketepak. Itu namanya Anda ditampar sama Bible sendiri. Silakan istirahat. Silakan. Silakan Anda renungkan, Anda turun, renungkan, minum air putih, Anda istirahat. Mudah-mudahan otak Anda itu bisa sembuh, penyakit Anda bisa sembuh, penyakit hati Anda bisa sembuh, hati Anda dilembutkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sampai otak Anda bisa berfungsi dengan baik, sampai Anda bisa menerawang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya tidak butuh Juma di dalam. Ya udah, silakan Bang, silakan Anda istirahat Bang, silakan. Anda istirahat, Anda renungkan perkataan saya, silakan Anda. Kalau Anda tidak mau merenungkan perkataan saya, perkataan Yesus, kalau Anda juga tidak mau dua-duanya, ya Anda silakan aja. Saya tidak maksa. Silakan Saudara Manurung Doba. Giliran Anda, silakan. Selamat malam. Shalom. Ya, Salmon. Silakan Bang. Silakan. Ini bahasa apa ini? Hidup kekal menurut Yesus. Hidup kekal menurut Yesus. Iya. Ini diambil dari Yohanes berapa ya? Tentang 17 nomor 3. Karena bahasa kekal itu banyak di dalam kitab Yohanes, bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya, silakan. Dari hidup kekal menurut Bang Juma itu gimana? Hidup kekal itu berada di surga.
tidak mengalami kematian, kesengsaraan. Oh, jadi Yesus ini berasal dari mana? Bukan itu yang dibahas, Bang. Iya, nanti kesimpulannya sampai ke situ gitu loh. Yesus berdasarkan 1 Korintus 15:48, Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Pertanyaan dia itu raja atau enggak? Dia raja bagi Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Oke, di sini saya terangkan ya. Ya, silakan. Saya terangkan dia itu raja. Rajanya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Biar saya terangkan, karena kerajaannya bukan di dunia ini. Orang Israel di dunia bukan? Di dunia, tapi dalilnya dia adalah raja dia bagi bukan Bani raja Israel. dari dunia ini. Iblis berarti. Tertulis di mana gitu? Itu tertulis di mana? Di kitab saya ada. Terus? Oke. Itu pertanyaannya kan gitu kan? Dia itu raja bukan dari dunia ini. Iya. Terus? Percaya nggak Bang Juma? Iya, kalau bukan raja dari dunia ini berarti dia iblis. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu adalah utusan. Iya, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Saya kan mengikuti alur dari si Bang Juma. Oleh karena itu, saudara, menurut Yesus, hidup kekal itu mereka Bani Israel mengenal Yesus sebagai apa? Bukan, saya ngikutin. Iya mengenal, iya di dalam yang tertulis dia utusan. Memang dia terus utusan. Terus kenapa saudara menuhankannya? Ya karena dia adalah makanya tertulis. Berarti Anda tidak mengenal dia. Saya baca. Berarti Anda tidak. Berarti saya Anda tidak mengenal dia. Dalil gitu loh Bang. Ya silakan. Saya buka dalil aja gitu. Silakan saudara, silakan. Dalil gitu loh. Silakan. Oke ya. Ya. Oke, biar kita ambil dalilnya ya. Dari saya ikutin dalil Abang dari Yohanes 17 kan. Saya ambil dari Yohanes ayat 17 ayat 10. Oke? Silakan. Atau tadi ngambilnya dari 3 kan? Oke. Iya. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Paham nggak artinya itu? Tahu? Ya udah. Terus apa masalahnya? Ya masalahnya dialah dia gitu loh. Paham nggak? Karena dari mulanya kalau Yohanes 1 dengar. dari Yohanes 1 Bang, ini Bang, saya jawab itu Bang. Dari Yohanes 1 sudah diutarakan pada mulanya adalah firman. Ya kan? Paham nggak Bang? Gitu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Oke. Yesus memberikan konsep hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Ya sekarang Abang Juma tadi bilang kan utusan. Iya. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Makanya saya terangkan kenapa dia dituhankan. Berarti Anda tidak mengenal. Saya mengenal makanya. Ya kalau Anda mengenal, kenapa Anda tuhankan? Bang Juma, makanya saya bilang saya mengenal dia. Dia adalah utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Ya karena dia memang Tuhan itu sendiri gitu loh. Lah, tadi katanya mengenal. Mana yang betul? Ini biar saya jelaskan. Tadi katanya mengenal. Berarti Anda tidak mengenalnya. Gimana sih ya? Saya ambil konsepnya Bang ya. Saya ambil konsepnya ya. Anda tidak mengenalnya karena Anda menuhankannya. Sementara dia hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Dengar Bang. Anda menuhankan. Berarti Anda tidak mengenal. Abang Bang Juma. Saya. Dari mana orang kenal Abang Bang Juma? Ya dari pengakuan saya sendiri. Nama saya Bang Zuma. Oke. Saya tinggal di Makassar. Dari pengakuan? Oke. Iya. Hanya Abang jadi Bang Juma bukan? Paham nggak logikanya? Bukan. Memang saya Bang Zuma. Paham nggak logikanya? Bagaimana logika orang apa itu? Anda, gitu loh. Iya. Sesuai dengan pengakuan saya. Iya kan? Iya. Paham nggak itu logikanya? Iya, logikanya justru Anda yang tanya diri Anda lagi bingung ini. Bukan lagi bingung. Anda lagi mencari jalan untuk bisa bagaimana menjawab.
Saudara, Anda tadi membaca, dengar. Anda membaca Yohanes 17 nomor 10. Segala sesuatu milikmu adalah milikku, katanya kan? Iya benar. Nah, milik Bapa adalah pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Di mana Yesus miliki tertulis? enggak? Di mana tertulis? Yesus miliki enggak itu? Bukan di mana tertulis. Terus tertulis di dalam Matius 24 nomor 36. Hanya Bapa yang memiliki pengetahuan kiamat. Yesus miliki enggak pengetahuan itu? Di mana Matius berapa? 24 nomor 36. Oke, saya buka. Oke, kita kan adu data bang, gitu loh. Bukan adu data, saya yang kasih data kok adu data. Oke, Matius berapa tadi? 24 nomor 36. Matius 24 ayat 36. Oke. Iya. Oke. Saya belum tertawa itu bang ya, baru pemanasan bang. Boleh kan? Nggak apa-apa. Tes aja bang, mana tahu nanti bisa saya tertawa besarkan ya. Ayo. Oke. Tetapi hari ini tadi abang bilang tadi apa bang? Tentang hari kiamat. Coba ucapkan bang tadi. Ya, pengetahuan tentang hari kiamat itu milik Tuhan. Bukan itu bang. Tapi tidak dimiliki Yesus. Bukan itu bang. Saya bacakan. Tadi Anda mengatakan tadi Yohanes 17 nomor 10. Enggak, tadi abang bilang tadi Matius 24 ayat 36. Saya bacakan. Silakan. Abang ngarang. Tadi Silakan Anda baca. Enggak, abang baca bilang dulu. tadi apa gitu loh. Tentang hari kiamat. Bilang coba itu bang di kitab kami bang tidak boleh mengenai tentang hari itu tidak ada satupun yang tahu. Malaikat-malaikat di langit tidak tahu, anak juga tidak tahu, tetapi sang Bapa saja yang tahu. Bang, lihat alis saya bang. Abang baca ya tadi ya. Buka ya, baca ya. Baru saya lihat. Sila. Ya, Anda yang buka kok saya pula yang ini. Bukan. Ada di sebelah tadi ya. Sebelah mana? Buka ini tadi. HP ini mati ya. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini pakai paspor, kalau mau buka ini pakai password ini. Oke. Diletakkan begini aja. Silakan. Oke, tadi abang bilang tadi kan, kita bahasnya ke situ kan tadi. Makanya saya bilang tadi kan. Apa itu bang? Di sini udah dijelaskan kan, anak. Apa itu? Iya, anak tidak tahu kiamat. Kapan hari kiamat Yesus nggak tahu. Makanya saya percaya. Berarti gagal. Yohanes 17 nomor 10 itu gagal berarti. Gini loh, percaya nggak abang Yesus itu adalah anak? Anak dalam arti kita. Iya, dia hamba, betul. Anak. Tadi hamba. Anak, loh. Oh, bagi Yahudi bang, anak Tuhan itu hamba Tuhan artinya. Yesus makanya disebut hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 20 di Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut hamba. Tapi Amsal 3 nomor 11 12 anak Tuhan itu seperti seibarat adalah anak-anak yang mendengarkan dengan setia didikan ayah. Makanya orang-orang Israel dipanggil anak Tuhan karena mereka setia mendengarkan didikan Tuhan. Oke. Itu bang, Tuhan kok beranak bang. Ya, artinya itu bahasa alegori itu bang. Anak itu artinya hamba. Kembali tadi ke pembahasan awal, oke? Ya, hidup kekal menurut Yesus diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Iya, tertulis di Yohanes 17 ayat 3, memang iya sebagai utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Karena kami bernaung bang dari Yohanes 17 ayat 10 karena tertulis juga di situ bang. Yohanes 17 nomor 10 itu bang.
Itu bukan mengenal, itu tidak mengenal dia. Hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Mau di nomor 10-nya, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah pencipta yang tak ada yang lain. Mau dia mengatakan itu sekalipun, syarat mendapatkan hidup kekal cukup mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahi. Susah nerangkan sama Bang Juma memang. Ya Bu, memang Dia kan Anda melawan Yesus. Satu ayat gitu loh. Hidup kekal Bang, menurut Yesus. Bang, pertanyaan saya Bang. Allah itu adalah awal dan akhir, benar nggak? Maha awal, maha akhir. Oke. Apakah Yesus pernah mengatakan aku adalah awal dan akhir? Dia mengatakan A dan O. AO. Abang artikan itu Bang. Jangan. Tunggu dulu. Awal dan kalau akhir anda, itu. Kalau Anda mengatakan dia awal dan akhir, memang betul. Dia berawal dari ibunya ngedan. Dia berakhir pada saat kemudian dia meninggal dunia. Abang itu memfitnah Bang. Tapi dia bukan maha awal, maha akhir. Dia hanya mengatakan AO. AO. A, abjad A. Abjad pertama Yunani, O abjad terakhir Yunani, AO. Jadi kalau dia mengatakan akul alfa dan omega, dia mengatakan apa di situ? AO. Alfa itu bukan artinya awal Bang. Coba. Bahasa Yunaninya awal apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani. Nah itu dia makanya. Bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya awal itu bukan alfa Bang. Alamak. Ayo, Oke, kita ambil dalam bahasa Inggris, konteks bahasa Inggris Bang ya. Kita ambil, kita terjemahkan bahasa ini Bang. Bahasa yang muncul di kitab saudara ketika kemudian pertama kali dituliskan itu bahasa Inggris atau bahasa ini? Bahasa Inggris atau bahasa Yunani? Ayo Bang. Dua bahasa Bang, bahasa Ibrani dan Yunani Bang. Bahasa Ibrani. Bukan berarti bahasa Inggris. Iya kan? Jadi sekarang gini Bang, apa perlu saya mempelajari bahasa orang lain untuk mengetahui Tuhan saya? Lah, Anda menggunakan bahasa Indonesia awal. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Archi dalam bahasa Yunani, bukan kemudian alfa. Kemudian akhir itu bahasa Yunaninya telos. Archi kai telos, awal dan akhir, bukan alfa dan omega. Dalam bahasa Yunani, archi awal dan kai akhir itu kelos atau telos. Artinya archi kai telos, awal dan akhir. Tapi Abang percaya bukan bahwa dia itu bukan raja yang berasal dari dunia ini? Dia bukan raja, nggak ada. Kalau yang raja itu raja di langit, Anda boleh baca di Efesus 2 nomor 2 atau Efesus 2 nomor 12. Yang menguasai cakrawala, yang menguasai awan-awan itu iblis. Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan di langit. Nggak ada Yesus pernah mengatakan itu. Yang dikatakan Yesus, saya bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Ya sama, Yohanes 17 nomor 16, murid-muridku bukan dari bumi ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yohanes 17:16, muridnya juga bukan dari dunia ini. 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Banyak dari surgawi. Ayolah Bang, hidup kekal itu. Biar saya bacakan Bang, biar abang pahamin gitu loh. Oh, aku yang paham. Oke, silakan. Ya benar. Kitab kami ini memang harus jeli Bang. Jadi bahasa di sini Bang, bahasa di sini banyak menggunakan bahasa metafora atau bahasa diversifikasi.
Iya, Jadi, makanya jangan ditambah-tambahi, Bang. bukan ditambah-tambah. Yesus pernah mengatakan, bila ada imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tahu nggak apa artinya dari bahasa itu gitu loh? Apa maksudnya itu? Ya makanya saya tanya sama Bang Juma, paham nggak arti dari kekristenan? Iya, apa maksudnya, Bang? Hah? Apa maksudnya? Bila engkau percaya dengan aku, Kamu bisa pindahkan tai lalat. makanya abang belum belajar dari konteks doang. Iya, gunung tadi katanya. Boro-boro gunung. Tai lalat bisa nggak, Bang, pindahkan? Saya mengatakan, Bang, saya jelas, saya ngomong, Bang, saya mempelajari Alkitab, tapi saya bisa mengatakan saya ini Kristen KTP. Karena yang mengikut Kristus itu bukan segampang yang abang pikirin gitu loh. Bang, Kristen KTP itu. Gini, Bang, dengar, Bang. Dengar dulu. Orang yang mengikut Yesus itu dia harus melepaskan dunia ini. Saya belum bisa melepaskan dunia ini, paham nggak? Kalau arti dunia itu gitu loh. Saya bilang saya jujur, Bang. Saya Kristen KTP, Bang. Terus yang Kristen yang bukan KTP yang mana? Memang orang yang benar melepaskan hal dunia, hal keduniawian. Iya, siapa itu diantaranya di Kristen? Saya bisa mengatakan siapa gitu loh. Yang karena nggak ada di Kristen meninggalkan dunia. Gini loh, Bang. Semua Kristen itu cinta dunia. Makanya Bang, semua makanan dimakan sama Kristen karena cinta dunia. Pahami, Bang. Makanya saya bilang pahami. Kultusasi, pahami, Bang, benar. Kalau kita mengikut dia, kita harus meninggalkan segalanya gitu. Paham nggak? Nggak segampang pemikiran kita ngikut. Memang harus melepaskan. Mengikuti dia sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan. Nah, di mana Anda dapat dalil itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena muridnya yang menuliskan ini mengatakan dia itu Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal, menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Kok lemas kalau Yesus yang dibahas? Di dalam itu, Bang, dia udah dibilang dia itu Tuhan. Di mana Yesus mengatakan mengenal dia? Mereka bilang itu Tuhan gitu loh. Paham nggak? Yesusnya, saya nggak peduli dengan muridnya. Yesus. Sekarang abang paham nggak kitab abang kalau bukan mereka memberikan sama abang gitu loh. Paham, tapi kan tokoh sentral di dalam sebuah kitab itu adalah siapa? Itu loh. Yohanes, kitab Anda, kalau Anda baca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus atau kepada muridnya? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kenapa murid itu mengatakan percaya kepada Yesus? Karena dia udah percaya kepada Yesus. Nah, kalau percaya kepada Yesus, dengarkan Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid telah menerima firman semuanya dari Yesus. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Ayo. Lalu Kristen ini dari mana? Kok bisa Kristen percaya Yesus Tuhan? Dari mana ilmunya? Saya udah mengatakan saya tidak mengatakan abang itu mengatakan yang salah. Memang iya, dalam kitab itu tertulis memang dia diutusan. Nah, terus pertanyaan saya kenapa Anda? Bang. Nah, kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus? Ya karena dia memang Tuhan. Lah, berarti Anda tidak mengenal dia. Bang. Apakah abang mengenal kakek? Iya, saya kenal. Yesus itu utusan Tuhan. Bang, begini Bang, apakah abang mengenal secara langsung dengan Nabi abang? Saya mengenalnya melalui kitab suci saya, Al-Quran. Udah sama, Bang. Nah, kalau begitu melalui Bible kan Anda mengenalnya? Iya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, paham nggak? Di mana Yesus katakan itu sebagai Tuhan untuk mendapat hidup kekal?
Bang, saya bilang dia itu adalah Tuhan. Kenapa? Di mana Yesus mengatakan mengenal dia sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup kekal itu di mana? Dengar, makanya saya bilang, Bang. Apa itu? Biar saya katakan. Ya. Lambaikan aja Bang ini, tangan ya, ke kamera. Ya. Yesusnya Bang, bukan pengarangnya. Yesusnya. Bang, Anda belajar membaca. Anda percaya kepada pengarang atau belajar percaya kepada Yesus? Saya bertanya, Anda belajar membaca dari mana, Bang? Dari diri saya sendiri. Bukan, karena ada tulisan Anda bisa belajar membaca. Paham nggak? Ya, kalau ada tulisan kalau saya tidak mau belajar membaca. Enggak, itu kalau konteks ada kita pahamin. Bisa nggak Abang membaca huruf kalau tidak ada huruf itu sendiri? Oke, saya kasih analogi Bang. Ada seorang tua datang ke toko kacamata. Semua kacamata baca dikasih. Warna hitam, coklat, pasang semua kacamata. Habis itu dikasih huruf nih. Kasih huruf. Sudah bisa baca? Belum. Dikasih kacamata lagi. Nggak bisa baca? Belum. Kasih kacamata lagi. Yang ini bisa baca? Belum. Ternyata cek per cek memang dia tidak bisa membaca. Meskipun ada tulisan. Kalau bukan dia yang mau untuk belajar, tidak bisa. Diganti kacamata sampai 1000 kacamata pun. Kalau ada tulisan tapi karena dia yang tidak pernah belajar membaca, tidak akan pernah bisa baca. Jadi yang mau supaya orang bisa baca ya saya sendiri dong. Saya kasih analoginya. Saya kasih analogi. Ya itu analogiku tadi. Oke, dengar. Bila huruf tidak ada diciptakan dulu, apakah kita bisa membaca sekarang? Bang, meskipun ada huruf kalau tidak mau membaca nggak akan pernah bisa. Bang, duluan itu Bang, duluan huruf makanya kita bisa baca. Paham? Oh nggak bisa. Siapa yang bikin huruf? Ya manusia. Berarti lebih dulu manusia daripada huruf. Ya memang, saya akui. Makanya jangan Anda mengatakan bagaimana ada huruf huruf itu justru manusia yang bikin karena manusia itu ikra, baca. Manusia itu bisa baca meski tanpa huruf. Baca dengan perasaan, baca dengan pikiran, baca dengan keadaan, baca situasi. Itu Bang. Nggak usah terlalu jauh kemana-mana. Itu hidup bukan membaca, itu. Bang. Bagaimana Bang membaca pikiran orang? Lah, itu membaca. Bahasa tahu nggak arti dari pelajaran itu membaca pikirannya? Itu tahu nggak itu arti bahasa makna? Kalau makna maksud Anda itu mengeja, itu mengeja huruf dengan membaca itu beda. Ini skala global Anda membahas tentang kemampuan manusia membaca, tanpa huruf manusia bisa membaca. Bagaimana Anda bisa membaca? Konteks dari bahasa baca ini harus kita pelajari. Baca ini apa? Artinya baca ini apa? Artinya eja sekarang ini. Anak-anak kecil belajar mengucapkan sebuah kata itu karena dia membaca huruf. Anak kecil bisa memanggil ibunya apakah karena dia membaca huruf? Ya. Ayo Bang. Pahami Bang, yang konteksnya pahami. Abang udah lari. Kok saya pula yang disuruh paham? Oh mama apa yang harus paham bukan saya. Jangan selalu merasa jadi guru kalau Anda status murid. Jangan acting begitu, nggak bagus. Film India juga Bang. Film India, sesedih-sedihnya film India, tapi kalau makan tak ada rokok, habis makan itu lebih sedih Bang. Iya kan? Itu dia makanya. Jadi sekarang kembali kepada tema. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai apa? Menurut Yesus. Iya, dalam konteks itu memang Dia sebagai mengenal utusan. Sebagai. Terus kenapa Anda karena Yesus sendiri mengatakan Dia yang utus aku. Iya. Terus kenapa Anda tuhankan? Ya memang karena Dia Tuhan. Paham nggak? Berarti Anda tidak mengenalnya. Karena Dia adalah awal dan akhir.
Anda tidak mengenalnya, berarti awal dan akhir itu catatannya, sabar. Awal dan akhir itu terjemahan yang keliru. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda, archi kai telos, awal dan akhir. Sedangkan bahasa Yunani yang muncul di situ adalah alfa kai omega. Alfa itu huruf ato, omega itu huruf oto. Tak ada makna. Tapi penulis kitab Anda menerjemahkan awal dan akhir. Padahal awal archi, akhir telos. Salah terjemah kitab Anda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus selama dia mengajar di Yerusalem tidak pernah mengatakan jadi itu. Abang bilang salah terjemah. Dari mana Abang bilang itu salah terjemah? Karena bahasa Yunaninya cuma huruf O. Sedangkan awal bahasa Yunaninya archi. Kemudian penulis Bible Anda, O itu dipanjangkan menjadi alfa. Kemudian O-nya itu omega. Padahal omega bukan artinya akhir. Omega itu tidak ada artinya. Alfa juga tidak ada artinya. Cuman diartikan oleh lembaga Bible alfa itu awal. Padahal salah. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Bukan Alfamar bang, bukan Alfamar. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan. Orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan Tuhan, itu adalah orang yang mengenal Yesus. Tapi kalau Anda menuhankan dia, menyembah dia, mengibadahi dia, berarti Anda tidak mengenalnya. Makanya Yesus mengusir kalian dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, semuanya adalah Kristen. Yang diusir, Kristen. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen tidak mau mengenal Yesus. Mereka hanya terobsesi dengan ajaran dari barat. Pokoknya Yesus Tuhan, titik, Yesus Tuhan. Loh, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan. Berarti benarlah kata Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bang, kita gini aja. Kita berpegangan pada Wahyu 1 ayat 8 aja bang. Aku adalah, abang tadi bilang, firman Tuhan Allah. Udah? Benar nggak? Iya, itu ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Dia udah mengatakan itu loh. Apalagi coba? Oke. Hanya saya Tuhan tanya. yang maha kuasa. Coba. Kalau Anda mengatakan yang maha kuasa di sana, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah datang di Pulau Patmos. Itu ditulis tahun 100. Yesus ada di dunia itu hanya sampai tahun 33. Udah bang, abang terus ibaratnya abang ikut konteks dengan kitab kami, tapi abang menyangkal kitab itu sendiri. Abang bilang Yesus begini, terangkat ke langit tahun berapa bang? Gini loh bang. Yesus terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Ayo. Oke. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Teman-teman YouTube, thank you. Bentar bang ya.
terangkat atau bangkit? Tahun? Bang, terangkat atau bangkit? Kalau bangkit itu ya bolehlah, terserah abang, silakan. Kalau bangkit dia bang, dia itu setelah hari Sabat pada hari pertama minggu. Iya, tahun berapa? Di sini bang, di teksnya mah nggak ada dijelaskan di tahun berapa. Ya, Yesus di dunia usia berapa tahun sampai dia terangkat ke langit? Umur, bentar bang ya. Tapi abang udah tahu sendiri, tapi ngapain kita di searching di Google, ada udah ada kok, ngapain abang bertanya begitu gitu loh. Iya, supaya Anda tahu bahwa wahyu itu ditulis di tahun 100. Yesus sudah tidak ada. Bang, biar saya jelasin bang, tahu nggak wahyu itu bang? Arti dari Ya, wahyu mimpi. itu Mimpi. ya udah bang, ngapain kita perpanjang gitu loh? Ya, masalahnya ini bang, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33. Usia Yesus di dunia hanya 33 tahun. Di Nggak, usia sekarang 30. abang tadi bilang itu tahun 33, bisa tunjukkan di mana dalilnya bang? Lah, Yesus tradisi Kristen sudah tahu itu. Dalilnya Dia di mana loh terangkat. bang? Yesus itu usia berapa tahun rupanya? Di antara usia 29 tahun, 3 tahun kemudian dia ngajar baru terangkat ke langit. Itu jelas itu. Nah, sedangkan sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segala firman telah Yesus sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman setelah itu. Dan segala firman yang disampaikan oleh Yesus, tidak ada ucapan akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Nanti di tahun 100 di Pulau Patmos baru ada muncul ucapan Yesus, akulah Alfa dan Omega. Bang, itu wahyu bang, paham nggak wahyu? Ya, segala firman dari Yesus. Coba wahyu 1 nomor 1 apa bunyinya bang? Inilah wahyu Yesus Kristus. Loh, sementara Yesus tidak pernah memberikan wahyu seperti itu bunyinya. Itu siapa yang mengajarkan Alfa Omega itu? Siapa itu? Gak ada Yesus pernah mengajarkan dia Alfa dan Omega. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Malah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42. Yohanes bang, dia itu melakukan penampakan itu kepada Yohanes. Paham nggak bang? Lah, itu, bang? Yesus tidak nampak. Kalau Yesus yang nampak, Bukan diikuti. nampak. Wahyu bang, paham nggak? Apa itu? Wahyu itu makanya ada juga orang yang bisa melihat bang, mendapatkan penglihatan. Percaya nggak abang? Di zaman sekarang juga ada orang bisa melihat penglihatan. Oh, berarti Anda mengidentikan wahyu, penulis wahyu dengan paranormal gitu? Aduh. Atau Luga Tambunan? Luga Tambunan itu mengaku melihat penglihatan surga neraka. Jadi susah bang, makanya kan saya bilang hal yang bersifat dengan rohani dan duniawi memang susah bang. Itu tadi pemahamannya. Makanya saya bilang saya itu masih Kristen KTP bang. Justru Kristen KTP itu lebih pintar daripada Kristen yang bukan Kristen KTP. Kristen yang bukan KTP itu lebih lihai menipu, melawan dalil. Kalau Anda belum kuasai dalil, makanya Anda polos, belum bisa menipu, meskipun sudah nampak sedikit tanda-tandanya. Tapi kalau yang dikatakan mereka yang sudah sekolah, lincah mereka itu, mau mutar-mutar balik dalil itu pintar sekali. Abang ini masih polos, masih kelihatan mundur, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, masih kelihatan. Itu lebih bagus. Lebih mampu otaknya mencerna apa yang saya jelaskan nantinya. Setelah turun dari sini dia belajar Bible. Tapi kalau mereka yang siang malam
sebagai pengajar, sebagai gembala, itu orientasi otaknya itu cuma duit. Maka ketika dia tersudutkan, dalam saya sudah puluhan tahun dengan mereka. Jadi ketika mereka tersudutkan dengan dalil, mereka melilit-lilit tidak. Anda lihat tadi yang sebelum Anda naik ke sini, yang bernama Christian Jupri itu, Anda lihat kan? Ya. Nah, lihai memang dia, karena dia sudah botak gara-gara mikir perpuluhan. Gimana cara jemaat saya ini? Ada beberapa yang tidak nyetor bulan ini, botak dia otaknya. Nah, makanya saya bilang, Bang, manusia, karena ada juga yang tertulis di kitab kami, Bang, kami tidak boleh menghakimi, dia yang berhak menghakimi. Paham nggak, Bang, itu? Oh, menghakimi bukan begitu maksudnya. Itu, Bang, orang Bang, yang benar itu harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Abang sudah menghakimi, yang mengetahui benar atau salah seseorang itu adalah dia. Lah yang tadi itu apa Anda lihat sendiri kok? Anda lihat sendiri, bagaimana dia keteteran. Gini loh, Bang, sama di dalam kita pun, di dalam kita bernegara, yang mengatakan benar atau salah itu adalah hakim. Benar enggak? Iya betul. Tapi yang menjadi hakim kita sekarang itu adalah kitab suci kita, kan? Kok jadi kitab suci kita? Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 48, Bang. Kalau Anda lihat di situ, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti kitab suci yang menjadi hakim. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, hidup kekal itu menurut Yesus diperoleh dengan cara mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya sudah bilang, Bang, kan udah saya bilang tadi, saya udah katakan dalam konteks itu, yang dituliskan Yohanes itu memang benar. Makanya saya bilang, saya tidak membantah dengan perkataan memang dia adalah utusan dan Tuhan. Ini yang masalah. Ini yang masalah karena Anda menggunakan kata Tuhan di situ. Yesus dikenal. Arti dari Tuhan itu kita pahami apa sih arti dari Tuhan? Tuhan itu yang maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha hidup, maha mematikan. Bahasa Tuhan itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Bukan bahasa Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu. Ya, terus apa masalahnya? Iya, jadi arti dari Tuhan itu Tuhan dari bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar di sini, Bang, ya. Kita orang Indonesia, bukan? Kepada dia kita menyerahkan atau menghambakan diri, itu arti dari Tuhan. Nah, sekarang menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah utusan, dan dia adalah Tuhan. Nah itu, dan dianya itu Anda dapatkan dari mana? Karena, Bang, gini, Bang, kami sudah menyerahkan diri kami. Lah, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ini apa ini, Bang? Bang, karena kami mengenal Yesus, Bang Juma. Kalau mengenal Yesus, dengarkan ucapan Yesusnya apa, Bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, ginosko, mengenal. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus utusan Tuhan, berarti Anda mengenalnya. Nah, supaya Anda benar-benar mengenalnya, kita lihat dalam prosesi kehidupan Anda beragama. Apakah dia Anda tuhankan? Kalau Anda tuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Karena tidak mungkin orang yang mengenal utusan Tuhan menuhankan utusan. Tidak mungkin kemudian orang yang mengenal Tuhan yang ada di langit masih menuhankan manusia yang ada di bumi. Berarti Anda tidak mengenal Yesus karena Anda menuhankannya. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu dalilnya Yesus, Bang. Paham nggak, Bang? Makanya saya susah-susah nerangkan sama Bang Juma. Dia nggak memahami konteks yang dibaca. Dia hanya berpaling sama itu gitu loh, Bang Juma. Saya paham. Udah saya bilang dalam ini, Bang. Kan harus mengenal Yesus untuk memperoleh hidup. Abang bertanya begini kan dalam catatan Yohanes
17 ayat 3 kan? Iya. Inilah hidup yang kekal, yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Berarti Yang Yesus telah- ingin Yang telah ingin dikenal. Engkau utus. Dengar dulu bang. Yesus yang telah Engkau utus. Dengar bang. Yesus. Makanya pahami konteksnya. Ya, Yang Yesus telah mau Engkau dikenal utus. sebagai utusan. Yesus mau dikenal sebagai utusan atau pengutus? Dengar dulu Ayo. bang, makanya. Iya, saya udah Saya dengar. udah baca, Makanya Bang. saya bertanya. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan. yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di situ satu-satunya Allah yang benar di situ siapa? Satu-satunya Allah benar. Ya. Ya Allah Bapa. Nah, Yesus sebagai apa? Ya Tuhan Yesus sebagai Kristus. Sebagai utusan. Aduh. Ini sudah mulai pintar ini. Dalam konteks ini Kalau sebagai sudah mulai utusan. pintar, itu lidah sudah mulai lincah nipu tuh. Nah, makanya saya bilang konteksnya baca dulu bang. Dan mengenal Yesus, dengar bang. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Bang, pahami bang bahasanya bang. Gini loh bang. Kan udah saya bilang dia adalah utusan, dia adalah firman. Jadi ini membaca ini aja sulit banget aku memahami. Gini loh. Ini adalah Budi dan Budi ini adalah anaknya si Mamat. Pahami konteksnya baca aja bang. Aku telah mana ya tadi ya? Ini sudah hampir ini bukan Kristen KTP kalau sudah pintar dia memainkan lidah. Sekarang di situ ada berapa yang mau dikenal? Dengar bang. Ada berapa hakikat di sana bang? Ada berapa hakikat di situ yang mau dikenal di data itu? 1 atau 2? 1. Loh kok 1? Kok 1? Di situ ada 2. Yang ini satu-satunya Tuhan, yang ini utusan yang satu-satunya tadi. Satu-satunya Tuhan mengutus Yesus. Loh, kok jadi 1? Dengar konteksnya bang. Aku membaca gimana sih? Aku jadi kita balik ke SD lagi cara membaca loh. Dengar loh bang, ini udah jelas loh. Ini sebenarnya udah jelas sebenarnya. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Engkau itu siapa? Makanya bang, pahami konteksnya bang. Nih, inilah. Saya bertanya, engkau itu siapa? Ya Allah. Engkau itu siapa? Ya Allah. Apakah itu Yesus? Iya. Loh. Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Bang. Kok jadi 2? Dengar bang, kan udah dibilang firman itu. Udah dibilang konteksnya begini bang. Di kekristenan itu konteksnya firman itu sudah menjadi manusia. Ya, berarti ada 2 yang mau dikenal. Satu si pemilik firman, yang satu firman yang menjadi daging. Berarti ada 2. Aduh, susah banget. Bang, saya buat analoginya bang ya. Sebentar ya bang, analogi ya. Masalah ini ya. Oke. Saya berjumpa dengan seseorang yang tidak saya kenal. Berarti saya harus berkata kepada dia supaya dia kenal saya, benar nggak? Iya. Ya udah. Anda dikenal sebagai apa? Pertanyaan Utusan itu atau analoginya paham nggak bang? Iya, Anda memperkenalkan diri. Anda memperkenalkan diri kan? Ya betul. Ya, makanya melalui dengan apa? Anda perkenalkan diri Anda. Anda memperkenalkan diri Anda sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai pengutus?
Paham nggak bang? Maka berbelit loh. Itu konteksnya udah jelas. Anda yang Bang. bingung. Anda yang bingung kok tanya ke saya, paham nggak? Yang ini Bang Juma jelas udah dibilang di sini Bang. Abang tadi yang mengungkit bahasa ini, Bang. Ketika Anda memperkenalkan diri Anda, apa yang Anda katakan? Bang, abang kalau membaca itu memahami konteksnya nggak gitu loh? Saya paham dong. Oke, ini konteksnya udah jelas gitu loh. Inilah hidup yang kekal itu. Dia menceritakan kan? Dia mengatakan kan? Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Satu. Ada berapa? Satu. Hah? Dia itu sendiri gitu loh, paham nggak? Hah? Satu? Dia sendiri. Kok gitu satu? loh. Kok satu yang mau dikenal di situ, Bang? Betul, yakin Anda? Iya. Yakin? Iya. Dia sendiri Berarti yang mau dikenal itu gitu loh. Berarti Bapak adalah Yesus itu sendiri? Iya benar. Harusnya dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang adalah Bapa. Aduh Bang, bukan gini loh Bang. Gak sama pemikiran gini loh Bang. Gak sama pemikiran penulisan loh Bang dengan penulisan mereka yang dulu. Paham nggak? Oke, saya buktikan itu. Boleh Anda baca Yohanes 8? Oke. Ya, silakan Anda baca. Nomor 15, 16, 17. Udah ada 1 jam kita Bang ngobrol ya. Iya. Gak selesai. Abang nggak dapat konteksnya gitu loh. Karena Anda tidak mengenal Yesus. Saya lebih kenal dari abang gitu loh. Makanya saya bilang. Kalau Anda mengenal Yesus, kenapa Anda menggabungkan yang satu-satunya menjadi 2? Silakan Anda baca Yohanes 8. Ayo, ini Bang, Yohanes 8 tadi intonasinya begini Bang. Tadi saya bilang kan, ini adalah Mamat. Bahasa ini adalah ini adalah Budi. Budi adalah anak Mamat. Itu konteksnya menunjukkan satu orang nggak? Bapaknya mana? Aduh, Pak, paham nggak abang ini? Ini adalah Budi. Yesus Budi itu adalah turun anak di Mamat. Yesus ke bumi itu diutus. Ada yang mengutusnya. Iya, dia diutus. Karena dia adalah firman. Dia diutus oleh siapa? Ya diutus oleh dia adalah diutus oleh Bapa di sorga. Bapak di mana? Ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Bang, konteksnya Bang, kalau dia tidak menjadi manusia, kita tidak akan bisa bertemu dengan dia, paham nggak? Berarti Bapak sudah tidak ada di surga? Dia tetap ada. Gimana sih Lah, tadi katanya berarti bukan Bapak yang turun ke bumi. Bang, dia itu serba bisa. Tahu nggak arti dari Tuhan itu? Aduh, serba bisa itu ember anti pecah. Anda baca aja dulu. Anda baca Yohanes 8. Bang, Anda baca Yohanes Bang, 8. abang nggak sekarang abang bisa mengukur Allah itu? Tidak bisa. Makanya. Tapi Yesus bisa diukur. Tapi Yesus bisa diukur. Yesus bisa diukur. Logika, Tuhan tidak bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Yesus bisa diukur nggak, Bang? Dia bisa, tapi kemanusiaannya bisa diukur. Berarti dia bukan Allah karena dia manusia. Makanya dia dikenal sebagai utusan doang. Di mana sih abang ini? Anda berapi-api. Anda berapi-api. Apakah Anda itu Allah itu tidak bisa? Allah itu tidak bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Bisa. Berarti dia bukan Allah. Kita kasih contoh. Apakah di dunia ini manusia yang tidak pernah berdosa cuma hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sahabat Marsha. Hanya Mesias. Percaya nggak? Kata siapa Yesus tidak pernah berdosa? Kata firman Tuhan.
Hah? Perbuatan dosa Yesus itu banyak. Aduh, abang jangan ngarang mah. Loh. Yohanes 3 nomor 13 apa kata Yesus di situ? Oke, kita buka, jangan dengar. Silakan Anda baca. 3. Nomor 13. Anda baca. Teman-teman di YouTube, barakallahu fiik. Thank you ya, teman-teman sekalian. Silakan, Bang. Thank you gimana ini? Yohanes 3 nomor 13. Silakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yaitu aku sendiri. Bohong dah itu. Dia sendiri gitu loh. Bohong dah itu, Bang. Hah? Bohong dah. Apa? Bohong tidak itu. Tidak. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Yesus. Yakin? Yang turun dari surga kok dibilang Loh, gak paham dia gitu. Coba Anda baca lagi dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, dan yang telah turun dari surga yaitu Anak Manusia. Hanya Dia yang naik dan turun. Paham gak? Lah, Elia pernah. Kalau naik ada. Itulah bohongnya Yesus. Karena dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia. Dan yang telah turun dari surga selain daripada Dia. Iya, dia katakan apa? Dia katakan apa di situ? Yang jelas bacanya, tidak ada seorang pun yang naik, Bang. Yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Selain dan telah turun dari surga, yaitu selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Iya. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Dengar, Bang, gak ada yang bisa naik turun selain Dia. Enggak ada begitu ucapan. Aduh, Anda ini bukan Kristen KTP, Anda ini Kristen asli karena sudah bisa licik. Dari tadi Anda licik terus. Anda memperkaos Bible Anda sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dari Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Pembohong Yesus itu, pembohong besar. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Ngarang ini, Bang, ngarang. Kok jadi saya ngarang, abangku? Anda baca dalil, Anda mau melintir. Anda bukan Kristen KTP. Kalau Kristen KTP itu masih polos, masih belum lincah menipu kalau dia Kristen KTP. Tidak ada yang pernah naik ke surga selain dari Dia yang turun dari surga. Pembohong. Elia lebih dulu naik surga. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Yesus Anda itu pembohong atau pengarang kitab Anda itu menulis sambil tidur. Gimana ya, susah mengajak abang ini percaya dengan Yesus itu gitu loh. Ya, saya percaya Yesus, yang tidak percaya itu Anda, saudaraku. Anda yang tidak percaya. Makanya Anda kemana-mana cari dalil. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Saya tidak mau tahu. Padahal dalilnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Apakah pernah Yesus marah kalau Dia disebut Tuhan? Tidak pernah. Berarti Dia Tuhan. Apakah Yesus pernah marah kalau Dia disebut sapam? Berarti Dia sapam. Apakah Yesus pernah marah kalau Dia disebut sebagai perampok? Berarti Dia perampok. Apakah Yesus pernah marah ketika Dia disebut waria? Berarti Dia waria. Bang, orang beragama itu nggak boleh kita mengakal-akali. Agama itu harus sejalan dengan akal, wahyu. Itu baru agama yang betul. Oke, saudaraku. Jadi hidup kekal menurut Yesus itu adalah mereka. Dari situ nanti dalilnya, Bang. Dari situ dalilnya, Bang. Nanti abang paham gitu loh. Ada pertanyaan tadi satu tadi kan sudah saya bilang sama abang, saya utarakan. Yesus itu bukan raja di bumi ini. Abang percaya nggak? Yesus bukan raja, nggak ada. Dia hanya mengatakan di dalam kitab saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya benar.
Berarti kerajaannya adalah di surga. Nah, sekarang kalau ada seorang budak dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Makassar, budak ini berkata, kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi dari kerajaan Majapahit. Apakah dia seorang raja? Atau dia hanya budak di kerajaan itu? Dengar bang, aduh susah banget. Kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi kerajaanku dari kerajaan Majapahit. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia budak di kerajaan Majapahit, bukan raja. Kalau dia mengatakan aku adalah raja, di mana Yesus mengatakan aku adalah raja? Oh, kalau ada nanti bang tertulis gimana? Silakan Anda tunjukkan. Oke. Silakan. Kopi hitam. Mari kita ngopi. Bentar bang. Bukan aku bang, orang burung gagak itu yang nungguin abang, dikirain abang sudah mati kali. Gak ada suara soalnya. Biar saya buka ya bang ya. Iya. Dengar bang ya, paham ya? Paham konteksnya bang ya? Ya. Ya. Apakah seorang raja itu, seorang raja pasti memiliki hamba? Kalau budak pasti tidak memiliki hamba, benar nggak? Karena dia adalah budak hamba itu. Belum tentu bang. Ada nggak budak yang memiliki Belum hamba? tentu. Saya punya orang tua, hambanya, budaknya banyak dulu. Tapi mereka bukan raja. Dia hanya penguasa. Penguasa itu artinya raja loh bang, paham nggak? Ya, raja di kekerajaannya sendiri, tapi dia tidak raja sebagai, belum tentu dia raja resmi sebagai pemilik kerajaan sebuah Kan tadi wilayah. abang bilang ada nggak dia raja? Abang penguasa adalah raja. Gimana? Abang Ya sudah, baca dalilnya bangku, baca dalilnya. Nggak usah beranalogi Kalau yang ingin raja itu menjebak. adalah, kalau raja itu pasti punya hamba, benar kan? Oke. Saya punya banyak Kerajaan hamba, bukan dari abangku, dunia tapi ini. bukan raja. Itu. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Paham? Kerajaanku. Itulah. Jelas. Kerajaanku. KO Bang Juma. Kok KO? Terus kenapa Yesus disebut hamba kalau gitu? Yesus disebut hamba gimana dong? Yesus disebut hamba. Ini langsung Yesus mengatakan loh. Iya, Yesus juga disebut hamba. Karena dia merasa rendah gitu loh. Dia hamba bagi kita. Karena dia melayani kita gitu. Yesus disebut hamba di kitab saudara. Kok dia merasa ini dan itu? Itu analogi Anda. Gembala itu siapa? Gembala banyak gembala. Di tempat saya banyak gembala. Dia datang ke sini bang. Ngapain? Supaya jadi teladan manusia. Karena kita manusia sudah banyak melakukan dosa. Jadi dia datang ke dunia ini supaya terus kenapa Kristen teladan bagi manusia agar terus sampai kenapa ke bawah Kristen? ini. Terus kenapa Kristen mati karena dosa kalau begitu? Kalau dia Yesus teladan supaya kita tidak berdosa, kenapa Yesus Kristen mati bermatian karena dosa? Roma 8 Kristen bermatian karena dosa. Roma 8 nomor 10. Dari mana jadinya abang bermatian? Ya karena dia berbuat dosa. Enggak, Kristen mati karena dosa memang.
Kematian Bang, sudah Kristen ditebus, itu Bang. karena dosa. Baca sudah dalilnya. ditebus. Berani baca dalilnya nomor 8, nomor 10 berani? Oke. Berani nggak? Berapa tadi? Oke. Roma 8 nomor 10. Oke. Kita berargumen terbuka, oke gitu. Iya, berargumen. Oke. Silakan. Silakan. Saya ikuti maunya Abang gitu loh. Iya, dengar. Dengar Bang ya. Dengar Bang. Ya. Pahami arti konteks dari ini. Oke? Ya, silakan. Setuju Bang ya, setuju ya. Konteks mau tekoks, ya silakan. Abang jangan gitu. Saya orangnya nggak terlalu apa gitu loh Bang. Mau Abang dia. Iya, Anda kan mengatakan pahami orangnya- konteks. Saya bilang iya konteks mau tekok, tengkos, kontes, ya silakan. Enggak ada yang salah itu, silakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, tubuh mati karena Dosa. tadi katanya ditebus. Ya udah ditebus. Roh kami, jiwa kami Bang. Terus kenapa mati karena dosa? Bang, yang berangkat ke surga itu tubuhmu. Loh, ini Tubuhmu mati. Kamu mati karena dosa. Anda ngerti mati nggak? Tubuh memang mati, tubuh. Iya, memang tubuh memang Bang. mati. Iya, tak mati karena dosa. katanya sudah ditebus. Ya tubuh Bang, tubuh. Iya, lalu yang ditebus Yesus apa? Ini hidup kekal ini. Tahu Iya, nggak? yang ditebus Yesus apa, abangku? Tubuh ini Bang adalah tanah. Ya, terus apa yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus? Rohmu. Jiwamu. Sekarang Adam berdosa apanya? Yang berdosa Bang, Adam dengar. apanya? Yang berdosa Adam apanya? Rohnya atau jasadnya? Hah? Rohnya atau jasadnya yang berdosa? Rohnya yang berdosa Bang. Yang makan rohnya. Aduh. Ini udah susah menerangkan konteks yang sama Bang. Iya, karena Anda ingin menipu diri Anda sendiri tapi sulit. Oh sulit. Anda mengatakan kami ini adalah orang yang tidak berdosa. Begitu dikasih dalil, keok. Oh, yang ditebus itu roh. Mana ada dalilnya? Tubuh memang mati karena dosa. Bang. Lalu yang ditebus Yesus apa yang ditebus? Dosa atau bukan? Dengar Bang, yang melakukan kehendak tubuhmu apa? Ya kamu sendiri. Abang saya tanya. Ya kamulah. Kamu yang mau melakukan itu. Sekarang bukan ke situ arahnya. Bukan di situ arahnya. Sekarang begini. Bukan tubuh, bukan Bang. Yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Sekarang Bang, itu konteksnya yang nyuruh yang ditebus Yesus, yang ditebus Yesus di atas salib itu siapa gitu? Gak usah ke situ. Yang ditebus Yesus di salib apa yang ditebus? Utang? Ya dosa. Nah, dosa. Kalau dosa sudah ditebus masih ada dosa nggak? Enggak, kalau kita mengikuti dia. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Katanya Tubuh dosanya yang mati Pak. nggak ada urusan. Astagfirullah. Tadi dosa ditebus. Kalau dosa tubuh itu dengan rohmu udah berbeda Bang. Tadi katanya dosamu sudah tidak ada. Dibawa ke Tadi surga adalah rohmu bukan tubuhmu. Sekarang kalau dosamu sudah ditebus masih ada nggak dosamu? Ya tetap saya berdosa karena saya tidak. Lalu apa gunanya Yesus mati di salib? Dia menyelamatkan orang yang mau mengikut dia. Terus bukan buktinya? Kristen KTP.
Buktinya masih ada dosamu. Ya saya Kristen KTP. Iya masih ada dosamu. Iya masih ada karena saya Kristen KTP. Ya terus Kristen yang bukan KTP memang nggak mati. Ya mati tubuhnya. Ya, karena Ya karena mati. Ayo. Ya memang karena wajib mati. Karena apa? Nggak bisa nggak mati. Kenapa mati? Karena apa dia mati? Sudah boleh saya tertawa? Sudah boleh saya menertawakan agamamu yang konyol itu, Bang? Boleh nggak? Boleh. Pembodohan Bang, selama cuma 2000 nggak tahun. Pembodohan selama 2000 tahun itu boleh saya tertawa sekarang? Bang. Atau belum? Nggak paham-paham Bang Juma gitu loh. Anda yang sok tahu tapi tidak tahu. Yesus menebus dosa. Ketika Yesus menebus dosa, dosa nggak ada lagi kan? Hapus, nggak ada lagi. Tapi apa dalilnya? Tubuh memang mati karena Dosa. Lah, katanya tadi sudah ditebus. Saya sudah boleh tertawa. Ya, Bang, paham nggak Bang? Apa? Kamu itu nggak bisa bawa dengar. Yang berdosa dulu Bang, paham nggak? Tubuh dan jiwamu si Adam itu dulu udah berdosa. Bukannya dosa sudah ditebus? Mau Sudah dosa ditebus. tubuh, mau dosa tubuh, dosa roh, sudah ditebus kan? Apa, Bang? Oke lah Bang. Makasih banyak lah Bang. Soalnya Abang nggak makan paham. Aku 1% lagi baterainya Bang. Besok kita jumpa lagi. Soalnya belum kelar juga ini. Kita bahas teks judul yang lain selain ini. Karena Abang udah kalah ini menurut saya. Yang lain aja agak yang keras. Ini terlalu lembek sama saya. Ya Bang ya. Oke Bang ya. Selamat malam. Good night. Sehat Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini bukan Kristen KTP. Karena sudah mahir nipu diri sendiri. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ayo teman-teman, tengoklah, perhatikanlah. Lihat, saksikan sendiri. Bagaimana Anda menemukan diri Anda itu berseberangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai utusan. Tapi kalian merubah dan membelokkannya sebagai Tuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat HK yang ada di channel YouTube Zulkifli 15, Barakallah, dan sahabat-sahabat yang lain, terima kasih Anda sudah memeriahkan live kita malam ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Halo saudara. Halo saudara, aku suka tadi diskusi sama Manurung. Oke, thank you. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku yang penting Yesus Kristus. Maksudnya apa ini abangku? Ya, agama itu yang penting memuja Yesus Kristus, agamaku. Yesus Kristus. Maksudnya dia utusan Tuhan atau Tuhan? Tergantung paradigma memandangnya. Jangan. Harus menurut Yesusnya, abang. Kalau itu Tuhanku. Oke, itu diri Anda. Tapi Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal sebagai Tuhan atau mengenalnya sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesusnya, abang. Jangan menurut Anda. Kalau itu kan iman saudara, saya percaya. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Dia sudah nyatakan itu dalam Alkitab, semuanya.
Di mana Yesus mengatakan kalau hidup Dia adalah Tuhan, Dia adalah kekal, banyaklah. Di mana itu hidup kekal, Bang? Hidup kekal. Kita hidup dalam dunia ini mencari segala sesuatu yang menurut kita benar, itu tujuannya untuk hidup kekal, Bang. Berarti kamu. Nah, menurut Yesus hidup kekal itu. Siddhartha juga mengajari hidup kekal. Nah, Yesus sendiri nih. Kita tidak kemana-mana. Kamu hidup kekal nggak? Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh gini. Kalau kamu setelah manusia itu, kalau kamu menanggapi hidup kekal, kamu percaya nggak dengan kehidupan kekal? Percaya dong. Ya udah. Percaya. Berarti lu hidup kekal percaya hidup kekal. Nah, sekarang untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, kau agama Kristen nggak? Ya. Saya bertanya kepada Anda. Enggak, kau agama Kristen enggak? Lah, saya Muslim sama seperti Yesus. Ilmu hidup kekal agama Muslim apa? Mengenal Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Percaya aja. Ya udah. Nah, sekarang kalau Anda sebagai Kristen, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Banyak lah di ayatnya, bacalah. Aku malas, aku udah mabuk. Banyak. Aduh. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Menurutmu percaya kau? Kau percaya? Itu di dalam kitabmu tertulis. Kau percaya? Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak? Cuma jurus tipuan kayak gitu. Kau percaya? Saya mengatakan tadi. Kau percaya? Saya mengatakan tadi di dalam Al-Qur'anku, Nabi Isa utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Itu agamamu, ya udah. Nah, sekarang saya bertanya ke agamamu. Agamaku ya agamaku. Nah, sekarang di agamamu, agamaku. Ya, di agamamu Yesus agamamu. Emosi dia. Enggak, di agamamu. Yesus. Dengar. Ya, saya bertanya agamamu. Ya, ngapain kau tanya agamaku? Agama subjektif. Saya cuma bertanya. Agama Menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurutmu? Menurut Yesus, Bahlul. Menurut Yesus kutanya. Aku menurutmu. Kasihan kali udah. Enggak, kau agama udah Kristen. Kau tidur aja di neraka sana. Enggak, agama Kristen enggak. Kamu di neraka aja tidur sana. Kamu di neraka aja tidur sana. Gak ada yang bisa kau jebak di sini. Jangan kau menangis. Jangan kau nangis. Kau naik di sini memperbodoh dirimu. Karena hanya pantas disebut kepadamu ketika kau menolak dalil yang ada dalam Bible itu adalah bahlul. Hanya itu. Saya harus mengatakan apa? Si cerdas, si pintar. Gak mungkin. Bahlul. Itu aja. Kalau kau sudah tidak bisa kemudian membangun satu narasi yang ya mungkin kira-kira kau bisa mengalahkan Yesus, ya nggak usah kau naik ke sini. Nggak usah kau naik ke sini. Kalau kau tidak sanggup membangun narasi akal-akalan untuk membantah Yesus, jangan kau naik ke sini, akan kupermalukan. Karena saya paham Bible. Seorang guru lebih paham dari murid yang memiliki buku cetak. Paham? Guru tinggal berkata, murid-murid, buka bukumu halaman 3 tentang pengajaran ekosistem. Guru mengajar tanpa buku, murid yang membaca. Guru menjelaskan, sama seperti yang tadi. Kamu tidak ngerti bukumu sendiri, gurumu ini yang ngerti. Jangan kau sakit hati. Jangan kau sakit hati. Guru kau masih bayar di sekolah. Di sini kau belajar sama aku nggak minta pungut bayar. Gitu loh. Kau bingung kan? Loh kok bisa? Iman saya, kepercayaan saya yang begitu setiap
setiap pekan, akhir pekan saya masuk ke sebuah gedung, menyanyi, menangis di sana. Tapi kok bisa dengan mudahnya Bang Suma patahkan? Hanya dengan satu data saja. Imanku hancur lebur. Hanya dengan satu data itu aja, imanku hancur lebur. Ternyata hidup kekal itu yang aku sesuai dengan yang Yesus ajar. Jaringan teman-teman sempat nge-lag sebentar. Oke. Sorry. Silakan yang masih mau, tapi jangan kayak gitu tadi ya. Kita ada dalil kan teman-teman. Sajikan dalil. Al-Quran mengatakan wa isqala Isa yang berkata kemudian, dan mengenal dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Demikian juga di dalam kitab saudara ada tertulis hal yang sama. Hidup kekal diperoleh oleh murid Yesus dengan cara mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah ini datang nih serigala berbulu landak. Halo, selamat malam pengikut Antikristus ITG. Selamat malam. Buka kamera. Ya, Antikristus malam. Buka. Malam Antikristus, buka kameranya. Antum apa kabar? Ana antum. Hal anta mahirub bil lugatil arabiyah. Saya nggak paham, saya hanya bagi sebagian-bagian yang saya pahami aja. Makanya nggak usah tampil aja seperti orang Yunani. Ngapain kau tampil kayak orang Islam? Bro, ini Nusantara bro. Nusantara. Kamu pakai itu kalau ke gereja? Nusantara. Saya pakai. Pakai ya? Nanti saya fotokan. Nanti saya fotokan. Oh iya. Kamu nggak mau pakai baju koko? Saya ada fotonya, nanti saya fotokan. Iya saya tahu. Serius. Kamu kan Kristen, kamu kan pengikut Paulus kan? Temanya bagaimana? Paulus kan begitu. Paulus kan begitu. Salah. Paulus mengajarkan berpura-pura. Salah. Dalilnya bro. ada. Salah. Dalilnya bro. ada. Pengikut Paulus. Lalu Yesus itu kepala. Coba kalau kamu kita tunjukkan. mengikuti Paulus berarti ada dua kepala. Enggak nyambung. Coba kamu tunjukkan ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh manusia. Yesus itu kepala gereja. Iya. Mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Narasi antum sudah salah kalau kita pengikut. Narasi antum. Iya dong. Narasi antum. Sekarang hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Pernyataanmu sudah salah. Baca dulu ayatnya. Baca ayatnya. Baca dalilnya. Dalilnya kita baca. Oke. Silakan Anda baca. Oke. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi jangan dipotong-potong. Jangan kebiasaan potong-potong ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu, garis bawahi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan perhatikan,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Stop. Jangan potong dulu. Saya jelaskan ayat ini karena ini ayat punya saya. Gitu. Jadi dari ayat ini dinyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa untuk hidup yang kekal itu orang harus mengenal Bapa yang adalah Allah satu-satunya dan Yesus. Jadi ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Paham itu dulu. Pahami itu dulu. Jadi tidak mungkin kita bisa memperoleh hidup yang kekal tanpa mengenal Kristus. Kalau hanya mengenal Allah saja nggak bisa, karena itu dan mengenal. Jadi itu dua-duanya setara. Jadi untuk mengenal hidup yang kekal itu, mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu wajib. Wajib hukumnya. Wajib. Orang tidak akan bisa mengalami hidup yang kekal kalau hanya dia kenal Allah saja tanpa mengenal Kristus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hidup yang kekal itu harus mengenal Bapa satu-satunya dan Yesus. Itu dua hal yang tak terpisahkan. Nah itu penjelasan kita itu. Boleh? Tentang ahlul kitab. Kita ini ahlul kitab. Bahlul kami kitab, ini kami ini ahlul kitab atau ahli kitab. Kami itu kami. Bahlul kitab. Kami itu ahli kitab. Anda mau tinggal di sini atau Anda saya turunkan? Kamu nggak mampu membantah pernyataan saya, makanya kamu mau turunkan saya. Oke, silakan. Saya ngomong, boleh? Silakan. Oke. Ketika Yesus mengatakan mereka di Yohanes 17, mereka yang mana? Nggak ada di sini, nggak ada. Ngomong yang mana dia? Coba kau ulang lagi baca tadi. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Terus? Mereka itu siapa? Saya tahu dulu. Tadi ada kata mereka. Enggak, saya mau tanya. Mereka itu siapa? Udah kau turun. Moderator turunkan biadab anak ayam. Kau turun di bawah, biadab anak babi. Kau nggak pantas diskusi sama aku. Kau terlalu kelihatan sombong, ilmu nggak ada. Katanya tidak ada kata mereka. Mau acting, pansos, ilmu secuil. Aku datang di Komalmu, kau kayak kucing naik di sini pansos. Antum diajak bahasa Arab, meow. Katanya nggak ada kata mereka di situ. Sok jagoan lu, macam lu mau hadapi saya. Pret. Paulus ku suruh datang sini. Gayamu pakai begitu antum dasar pengikut Paulus. Halo, selamat pagi. Udah pertama aja dia baru angkat bicara. Mana ada kata mereka di situ? Ih, nggak malu dia. Nggak malu. Begitu dia temukan mereka ini siapa? Ya, dompala. Makanya kurangi makan babi. Kau itu terlahir untuk menjadi orang bodoh. Halo saudara Yunus, selamat siang. Saya anggap Anda salah tekan, bro ya. Silakan yang Kristen yang agak-agak sedikit ini ya, yang belum lincah lidahnya untuk nipu, silakan naik. Jangan kayak yang pakai kopiah tadi itu. Iblis tua dari neraka. Silakan. Kalah katanya, dibawa bilang Oten penyembah makhluk kuburan, kalah katanya. Kok nggak lihat itu dia mengatakan tidak ada kata mereka di situ dengan sombongnya? Hah? Kok nggak malu? Wakilmu naik ke sini dia nggak ngerti Bible, tampilan aja so paten. Kok nggak malu? Hah? Kok mau diwakili sama orang mulut besar kayak begitu? Tak ada malumu, udah nipu. Ku katakan pula kalah. La haula wala quwata illa billah. Ku bilang samamu, yang S7 kau suruh hari di sini, S7 teologi, kau suruh hadapi saya.
Kamu lihat bagaimana dia kubuat jadi bubur. Halo, selamat malam menjelang sore. Pagi Bang Zuma, cuman aku Islam mau diskusi nggak apa-apa. Bisa, yang penting Anda murtad dulu. Kalau Anda sudah murtad, boleh Bang. Masuk tampil di depan orang banyak, mau diskusi dengan saya. Oten aja ku singkirkan kayak ITG ini, manusia yang lahir dari anus, si Bahlul, sok jagoan. Kau belajar dulu ITG, kau belajar 2000 tahun dulu Bible, baru kau naik ke sini. Atau kau tunggu saya di Komalmo, biar ku ludai lagi mulutmu kayak itu hari. Halo Saudara Pandi. Iya Pak. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan, oke. Iya Pak. Coba nanti kamu ini masih muda, ya Dek ya. Tolong kau perlihatkan cara diskusi baik kepada ITG manusia yang sudah kolokan tadi itu, yang mencoba untuk menipu dan dengan apa? Menghilangkan data di dalam Bible. Nah, menurut saudara, hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus. Mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Di dalam Yohanes menurut pemahaman masing-masing kan, kalau saya sih kalau itu Tuhan dan juga Tuhan. Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan dan Tuhan? Gini sebelumnya Pak ya, minta duluan. Saya sih jemaat biasa dan saya bagus itu. Iya. Ya, justru bagus kalau jemaat biasa. Enggak salah. Saya sampaikan pemahaman nih kan gitu aja. Ya kalau pemahaman saya sih yang saya dengar kalau memang itu Tuhan, bahkan Tuhan juga. Nah, itu di mana dalilnya? Tuhan aja. Maaf ya Pak, saya bertanya sih. Saya sering dengar Abang ya kan. Makanya saya bertanya dengan cara berpikir, karena kita kan punya pikiran. Nah, gini ya, yakin Anda punya pikiran, yakin. Nggak mungkin saya bisa live sama Bang kalau saya nggak punya pikiran. Buktinya Anda menyembah manusia. Beda Bang. Nah, beda. Kalau Anda punya pikiran itu kan, kalau masalah itu kan Abang nggak percaya, kalau saya percaya, itu aja beda. Ya, berarti Anda tidak punya pikiran berarti. Kalau saya nggak punya pikiran apa saya bisa live, bisa Bang. Gak usah dulu Bang, cari dulu Bang. Jadi gini Bang, menurut sih kalau saya nengok dari gaya Abang untuk penilaian suatu agama, Abang itu sangat pintar lah, ya kan. Jadi gini, kalau saya belajar dari gaya Abang, jadi gini posisinya, apa harus seperti Abang ini ya, sepintarnya bisa kita tahu hidup yang kekal. Nah, gitu, apa seperti Abang ini yang bisa dapat yang hidup yang kekal. Gitu dia. Padahal nggak semua seperti Abang gitu. Bakal lebih di bawahnya banyak lagi. Apakah hanya seperti Abang ini kan gitu. Jadi sederhana aja menjawab itu. Ya. Belum ada manusia yang mati kemudian dia bisa menceritakan tentang kehidupan yang dialami di alam sana. Iya. Ya kan ya. Lalu bagaimana bisa mengetahui tentang kita masuk surga atau kita masuk neraka? Tentu dari kitab yang kita imani. Kan begitu. Iya. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa orang-orang yang beramal soleh tidak menduakan Allah, mereka itu adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang mukmin. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, kalau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau ada orang menurut Yesus
Yesus mengatakan itu, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti mereka tidak mengenal Yesus sampai dia tuhankan. Tapi kalau lari ke utusan sih Pak, kalau masalah utusan kan banyak utusan. Bahkan lah Yesus sendiri apa dia? Utusan. Nah utusan, kenapa dituhankan? Hah? Ya itu Tuhan, itu seperti saya. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai Tuhan? Itu di mana? Itu Tuhan Pak, firman jadi manusia. Ya, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai Tuhan? Udahlah Pak, kalau masalah itu kan cara berpikir masing-masing kan. Loh, itu ucapan Yesusnya yang saya minta, bukan cara berpikir saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hidup kekal. Nah, Anda kemudian mengenal Yesus sebagai Tuhan. Anda dapatkan ilmu dari mana itu? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gini Bang, kalau saya sih gini, cara saya sih yang pernah saya dapat, gimana aku bilang ya, kalau akal sama pikiran saya tidak bisa saya menengok isi hati seseorang, gitu. Pintarnya apapun akal dan pikiran saya tidak bisa menengok isi hati seseorang. Gini Bang, jadi kalau masalah kita percaya siapa sendiri, saya merasa gini, bahkan saya bersaksi, kenapa saya bisa itu Tuhan saya. Jadi banyak orang bertanya, kok bisa kau tuhankan itu? Saya sekarang nggak tahu karena gitu. Tapi saya bulat dan besar kali bahwa di situ Tuhan, bahwa Dia Tuhan saya. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Ya kalau masalah hidup kekal kan Tuhan yang menentukan nanti Pak. Ya kan sudah ditentukan Yesus tadi. Kan dia sudah tentukan. Hidup kekal itu, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa Anda mengenalnya sebagai Tuhan? Iya dia utusan juga Pak. Beda gini, kalau utusan seperti Bapak pandang, kalau beda, kalau misalnya gini, si nabi-nabi dahulu pun utusan juga kan Pak. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup kekal atau mau dikenal Tuhan sebagai Tuhan juga? Iya bisa, itulah. Di mana Yesus katakan? Yesus itu firman Pak. Yesus firman. Memang nggak ada masalah itu. Sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Gini Bang, kalau kata Yesus nama, tapi kalau badan sama diri Yesus itu firman. Padahal firman itu bersama-sama dengan Allah. Enggak ada masalah. Ini kita kejar ini hidup kekal. Hidup kekal itu Yesus dikenal sebagai apa? Kalau masalah kekal itu kan, ya siapa yang percaya kata Yesus itu, akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang percaya bisa juga. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Utusan. Kita utusan. Terus kenapa Anda menuhankan Dia kalau Anda percaya mengenal Dia sebagai utusan? Karena Dia Tuhan juga. Berarti Anda tidak mengenal Dia. Berarti Anda tidak mengenal Dia. Jadi gini Bang, ini apa? Ini Anda kenal sebagai apa? HP. Terus kenapa Anda mengatakan itu HP dan itu juga adalah pisang? Salah itu Bang, nggak kayak gitu maksudnya. Nah tadi Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan. Itulah konsep Abang, makanya Abang nggak paham. Tadi Yesus mau dikenal sebagai apa, Dek? Sebagai utusan. Dia utusan Pak. Terus kenapa kamu mengenalnya juga sebagai Tuhan? Karena itu firman yang diturunkan dari Rasul. Itulah Pak, itu beda ya kan ya. Berarti Anda ini anti Yesus, anti Kristus berarti Anda ini. Gini ya Pak ya. Karena sih kepintaran, makanya di dalam apa belajar kita tentang Alkitab itu bisa kita bilang nggak dibutuhkan logika sama kepintaran, karena logika sama kepintaran kita itu jujur aja bilang tidak bisa menengok hati isi Tuhan. Itu Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sudah dikasih isi
isi hatinya kok. Kenapa Anda tambah-tambah? Kenapa Anda menambah-nambahkan lagi? Kenapa Anda tambahkan? Dia mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda menambahkan dan dia adalah Tuhan itu juga? Dari mana ilmunya? Itu bukan tambahan, Pak. Itu kepercayaan. Terus dari mana Anda mendapatkan ilmu? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Itu ilmu dari mana itu? Abang percaya kalau Yesus itu, tubuh Yesus itu adalah firman Allah? Iya, alam semesta ini firman Allah. Saya juga firman Allah. Ya udah. Terus? Ya itu firman Allah, Pak. Sebagai utusan. Ya sama, saya juga sebagai firman Allah, saya juga. Apa utusan Bapak? Saya utusan Tuhan untuk ke bumi ini. Yakin Bapak? Yakin dong. Kita ini semua adalah utusan Tuhan. Ya udah, Pak. Jadi kenapa Bapak gak pernah kalau Yesus tidak utusan? Kenapa Yesus Anda kenal sebagai Tuhan? Sementara dia utusan Tuhan. Gimana ya cara sampainya ya? Tapi udah larang gini lah Pak ya. Ini diutus untuk menjadi HP. Kenapa Anda mengenalnya sebagai pisang? Saya nggak bisa memang menyampaikan apa seperti yang kami dapat ya. Ya, karena Anda membantah dalil, Anda membantah ucapan Yesus. Enggak, itu benar. Bahkan Bang, kalau memang gimana bilangnya? Ya, tapi minta maaf duluan ya Bang ya. Bukan saya jadi sombong atau saya ya kalau Abang bilang saya bodoh, saya menangkan nggak masalah juga kan gitu. Itu kan ya nasib kita masing-masing. Kalau kita percaya sama yang nggak pas nanti ya belum tentu. Itu kan urusan masing-masing. Itu maksudku. Ya tapi walaupun di dunia ini kurasa seperti saya merasakan, walaupun di dunia merasa saya bodoh, kau bodoh gitu, kau salah, kau gini. Ya karena saya merasa bulat, gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Itulah makanya iman. Karena jelas dibilang kalau iman itu hidup saya. Ya, tidak dipaksakan Bang. Cuman kan dalil Yesusnya ini yang kubahas. Kalau Anda mau menuhankan kerupuk juga, itu kan hak Anda. Mau menuhankan sendal jepit juga boleh. Cuman masalahnya ini Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kan gitu pertanyaannya. Mengenal dirinya sebagai apa? Kan itu. Iya Pak ya. Bahkan sih kalau membaca suatu apa kita pingin kita kitab itu Bang, ayat-ayat itu kalau kita tidak mendasarkan seperti Yesus sampaikan kayak gini cara bacanya gitu ya kan. Kalau misalnya firman itu jatuh ke batu-batu, bahkan yang lain akan mengambilnya. Jadi firman itu pun memang jatuh harus yang tepat baik gitu. Jadi nggak bisa semua asal-asal bisa membacakan firman. Bahkan iblis pun bisa mengajar kita tentang firman itu. Mungkin iblis lah yang mengajari ada ini karena berlawanan dengan ajaran Yesus. Itu mungkin. Kalau apa yang kami dapat seperti menuhankan Yesus seperti Abang, yang kami dapat nanti yang jadi kami enggak sesuai sama pikiran kami, yang kami harapkan ya kami gini, kami nggak peduli lagi, kami percaya gitu, kami kuat gitu. Jadi kalau ada pun orang membilang kalian bodoh gitu, ya karena kami bulat kan nggak peduli gitu, karena yang membilang kami bodoh itu bukan Tuhan. Itu aja, bukan yang ada di dunia ini memang udah pernah siapa gitu ya kan membilang buruk kalian, hanya orang-orang biasa seperti kami juga gitu. Maaf ya Bang duluan ya, saya menunjukkan cara apa saya ya Bangku ya. Iya, tidak apa-apa, itu hak saudara saya untuk. Saya sih semangat sih tengok Abang. Saya berdasarkan dalil. Kalau saya tidak berani karena itu kitab saudara. Cuman saya lihat kitab saudara dengan adik ini bertentangan. Oke Bang, nggak masalah. Itu kan cara berpikir kita. Makanya di dalam membaca Alkitab itu Bang, makanya jangan salah membaca karena diajari kita mana cara membaca. Justru itu saya yang heran. Anda menasehati siapa di sini? Jangan salah membaca. Saya menunjukkan ke mana saya membacanya kan gitu. Ya, coba boleh tidak Anda baca Yohanes 17 nomor 3 itu?
Yohanes 17 nomor 3. Jangan seperti ITG ya. Oke bang. Ngarang-ngarang cerita dia, ngarang bebas. Yohanes 17 ayat 3 tadi bangku. Siap. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Masalah bang, kalau menurut saya sih gak ada yang salah sih ya bang ya. Tapi nggak tahu menurut abang bisa sampai mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan. Terus kenapa Anda tuhankan kalau begitu? Memang itu Tuhan bang, utusan kayak mana ya? Aduh. Tadi Anda baca hidup kekal bang, itu. Gini ya. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Hidup kekal itu mengenal Yesus yang diutus. Itu hidup kekal kan? Mengenal Yesus sebagai firman itu diutus bang untuk dunia karena kan. Iya. Oke. Mana ya? Cara mengutus ini kan beda bang. Iya enggak. Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Dah. Itu Terus kenapa Anda tuhankan? Utusan dari, kalau kita bilang dari tempat duduk, dari kerjaan. Iya. Terus kenapa Anda tuhankan? Kenapa Anda tuhankan? Dia Tuhan. Dia bukan utusan Tuhan. Utusan, dia Tuhan. Utusan Tuhan kan pas diutusan Tuhan. Gimana cara mengabarkan? Berarti maksudnya Tuhan mengutus Tuhan. Inilah si Daud kan utusan juga, tapi kan Tuhan kan banyak utusannya di dunia sebelum. Lah iya, saya tanya Anda, Daud utusan, Yesus utusan. Anda mengatakan Daud bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Enggak gitu loh. Lalu bagaimana? Gimana tuh? Tuhan itu mengutus Tuhan kayak mana? Tapi dia kan Anda kan sudah membaca hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya udah bisa lah aku bilang dia mengutus dirinya. Dia mengutus dirinya. Ya untuk umatnya. Oke. Ya menurut saya begitu ya. Iya, saya tepuk tangan dulu kalau begitu. Lalu Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Lain lagi nih. Bang, nanti kalau apa ya nanti Bang Eri, nanti muter-muter kan biasanya kalau apa kita apa kan jadi muter-muter nanti bangku ya. Ya kan mulai itu. Saya enggak. Anda mengatakan Yesus mengutus dirinya, berarti Bapa mengutus dirinya. Bapa masih ada enggak di atas di langit? Itu kan firman bersama-sama dengan Allah bang. Ya udah gini aja. Mengutus dirinya maksudnya gimana? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Ada 5, 10, 11, 13, 20, 27, 26, 300, 400, 277. Tuhan Anda ada berapa? Tetap Tuhan kami satu. Makanya tetap Tuhan kami satu. Satu ini mengutus dirinya. Iya, utus. Berarti tidak ada lagi di atas kan? Gak gini bang, gak gini ya. Tak ada lagi di atas. Tidak ada lagi di atas. Ya bahkan seberapanya lah dunia ini bang. Bahkan kakinya pun di tanah, kepalanya di apa kan gitu besarnya. Apanya kayak cara mengapakannya. Bahkan bisa diarah kayak mana ya? Maksudnya Tuhanmu itu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Kita dulu apa? Tuhan itu seperti kita ya. Atau di dalam agamamu Tuhanmu itu bukan lagi seperti kita, tapi Tuhanmu itu manusia. Tuhanmu. Nanti apa yang mutar? Tuhanmu satu, mengutus dirinya. Berarti kan Tuhanmu tidak ada lagi di langit kan, tidak ada lagi di surga karena sudah turun ke bumi, betul? Pak, Tuhan ada Tuhan itu gimana aku bilang ya? Jangan gitu cara berpikirnya. Lalu saya harus berpikir kayak orang gila gitu. Tuhan itu maha kuasa bang. Saya tidak tanya maha kuasanya, saya tanya jumlah Tuhanmu ada berapa?
Satu turun ke bumi. Ya, bisa. Berarti sudah tak ada di langit. Ada. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Berapa? 2. Kalau menurut abang 2. Kalau menurut kamu? Muter-muter nanti. Kalau menurut kamu? Bahkan kalau menurut saya bang, di dalam Alkitab sejarahnya, kalau misalnya Roh Kudus siapa? Itu siapa? Tuhanmu. Makanya kamu jujur, Tuhanmu 1 atau 2 atau 3, jujur. Tuhan saya 1, tapi di dalam sejarah itu 3 bang. Oh 3, bilang dong, nggak usah Tuhan saya 1, di dalam sejarah dia udah pernah melakukan semua apa yang dipekerjakan dia. Yang mana yang betul ini? Tuhanmu 1 apa 3? Nanti kalau masalah sampai sini mau putar-putar ya bang nanti. Yang Anda yang mutar, Anda mengatakan 1 tapi lebih dari 1. Anda mengatakan 1 tapi lebih dari 1. Nah, karena itulah kepercayaan kami, pemahaman kami. Berarti Tuhan Anda 3 tapi Anda anggap 1 biar keren. Kan begitu. Nah, gitu dong. Jujur, ya harus jujur. Jangan Anda mengatakan 1 tapi 3, itu nggak bagus. Itu ngibul namanya. Karena dewasa ini orang Islam juga lebih paham Bible daripada Kristen sendiri. Kalau Kristen kan hanya modal percaya saja, bukan karena proses belajar. Kalau kita misalnya sih untuk belajar jadi kita pintar nggak masalah. Intinya tapi kalau belajar untuk menjadi bodoh, nggak mungkin kan gitu. Ya inilah Anda. Tapi itu kalau ya inilah Anda belajar untuk menjadi bodoh. Kalau bisa abang menentukan orang Kristen bodoh, kenapa nggak abang disembah semua orang? Lah kok jadi sembah? Orang yang berakal sehat itu tidak mungkin menyembah sesamanya makhluk. Menengok dari cara berpikir abang ini. Sepintar-pintarnya manusia dia bukan Tuhan. Yesus sekarang begini. Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Aduh, mutar-mutar nanti. Nah, makanya Anda melantik manusia menjadi Tuhan Anda yang dimana manusia itu sendiri bertuhan. Menurut abang, Yesus tidak bertuhan. Yesus tidak bertuhan. Dia bertuhan, dia manusia. Berarti dia bertuhan. Berarti Anda menuhankan. Cari artinya dari utusan. Berarti Anda menuhankan sosok yang bertuhan. Anda datang Anda datang kepada Yesus. Hormat Tuhan Yesus. Yesus juga hormat Tuhan Bapa. Anda menuhankan orang yang menuhankan sesuatu yang di luar dari dirinya gitu loh. Jadi sebenarnya agama Anda itu memang tidak layak untuk didiskusikan. Agama Anda itu hanya bisa dipercayai saja. Tidak bisa didiskusikan agama Anda itu karena tidak masuk akal. Agama Anda itu tidak masuk akal. Jadi menurut Anda masuk akal? Ya karena masuk akal lah bang. Oke, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? 1. Yesus. Enggak, Tuhan saya ya Yesus. Yesus. Sampaikan aku nanti. Nah, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Tunggu. Tuhannya bang, siapa Tuhanmu? 1. Saya Tuhan Allah. Yesus. Pertanyaan bang, Yesus. Itu Tuhan saya. Terus jadi cuma 1, Yesus. Yesus berdua sama siapa? Yesus itu kan yang manusia di dunia bang. Yesus yang manusia. Katanya Tuhan tadi. Bang, kenapa kita itu jadi kenapa dulu waktu Yesus kalau kita nengok dari sejarahnya Yesus itu waktu dia di dunia orang nggak mempercayai itu Yesus Tuhan. Oh enggak, memang karena Yesus turun ke bumi mengajarkan dirinya utusan. Seperti manusia. Hanya Kristen yang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Orang Yahudi, dia sudah naik, dia sampaikan semuanya tentang dirinya. Itu sudah doktrin. Itu sudah doktrin, itu beda. Itu doktrin. Itu doktrin dari barat. Gini bang, tanya dulu. Kalau misalnya orang percaya dengan
abang seperti berbodoh gini apa? Jadi kan abang pandangan gini orang Kristen kok bodoh kan gitu ya kan? Dengan pemahaman abang. Kan sering sih saya tengok ya bang bodoh kali kalian bodoh ini segala macam. Oh, saya tidak pernah mengatakan Kristen itu bodoh. Atau gini, bodoh kali menuhankan manusia. Paulus yang mengatakan itu 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus. Jadi abang ikut itu ya. Anda kan menuduh saya tadi mengatakan Anda bodoh. Dan itu sangat benar itu cara apanya itu. Ya dia merasa bodoh karena dia udah mengenal Yesus, mengenal Kristus. Iya berarti kalau saya menjadi Kristen saya jadi bodoh. Bukan jadi bodoh, tapi kami sadar bahwa kami bodoh. Nah, jadi kalau kami tidak mengenal kita buktikan. Maria melahirkan apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya, Tuhan. Dia itu di dunia. Kalau sekarang Maria melahirkan Tuhan. Maria melahirkan Tuhan. Bang gini bang ya. Kalau abang nanya sama saya, itu Tuhan. Sama saya karena saya percaya Tuhan. Ini saya ingin buktikan kalau saya jadi Anda jadi Kristen, saya jadi bodoh. Saya buktikan. Nah, Maria melahirkan apa? Abang nanya sama saya. Iya dong. Tuhan. Tua mana Maria dengan Tuhan? Tuhan mana? Tua mana? Tua mana Maria dengan Tuhan? Sekarang. Maria tua mana dengan Tuhan? Ya kalau dulu itu di dalam sejarahnya tua Maria. Ketawa nanti abang, ketawa. Yakin aku karena abang, makanya aku bilang nanti kok aku bilang abang nggak paham karena abang nggak terima karena abang kan berarti Tuhan Anda itu Tuhan baru. Berarti kalau kata abang berarti kan abang memahaminya. Iya saya mendengarkan dari ungkapan adekku ini tua Maria daripada Tuhan, tua Maria daripada Tuhan. Biar lagi nih Pak, itulah makanya aku bilang gini bang ya. Pusing aku bang, pusing aku. Iya. Kok diciptakan bang? Maria, siapa yang mengadakan Maria? Yang mengadakan Maria itu kan Tuhan. Ya kan kalau masalah sebelum Adam tua kan tadi katanya lebih tua Maria daripada Tuhan. Kenapa sekarang lebih tua? Karena abang kok jadi itu mana yang betul? Makanya gini bang, makanya aku bilang dari ini ada contoh kerasnya mana tahu bisa paham abang ya. Tapi nggak, maaf duluan aku anak kecil. Bahkan kalau nengok dari gaya abang udah pintar jago, bahkan lebih udah jago. Tapi sih nggak salah saya sampaikan mana tahu abang paham. Makanya aku bilang pikiran sama akal kita nggak bisa menengok isi hati seseorang. Sama seperti sama kita Tuhan. Jadi kalau kita hanya belajar dan menilai-nilai cara berpikirnya Tuhan, itu sama doang. Lebih baik nanti suatu saat lagi ya. Biarlah Tuhan menyampaikan hatinya sama abang. Daripada abang mencari-cari hatinya. Bahkan susah dapat. Apalah di ini. Sok pintar kali. Macam bang, aku tadi minta maaf dari abangku ya. Maaf duluan. Saya hanya pernah dapat saya sih. Kamu gini bang, pikiran, akal dan pikiran kamu tidak bisa menengok isi hati kawanmu, sesamamu. Selain kawanmu itu menyampaikan asli duluan samamu gitu bang. Jadi kalau kita mencari isi hatinya itu, kayak mana pun kita mencari, walaupun dikasih dia kayak buku apa segala macam, bisa nggak kita dapat. Karena akal kami nggak bisa melihat aslinya. Maaf ya bang dulu, maaf ya bangku ya. Iya. Itu yang boleh dapat, mana tahu nggak boleh dengar. Maaf ya bangku ya. Boleh. Iya, jadi gini bang, bahkan iblis pun bisa menyampaikan hatinya sama kita. Tuhan pun bisa menyampaikan hatinya, tapi kita nggak bisa mencari hatinya gitu. Akal ini dikasih Tuhan untuk menemukan Tuhan,
bukan dimatikan akal ini. Tapi kalau bukan disuruh dimatikan bang, bahkan kita disuruh juga kayak mana kita memakai, bahkan memakai akal ini sebagai contoh yang pernah saya dengar. Tengok buahnya, tengok pohonnya, dan tengok buahnya yang di bawah. Nah gitu, dan nggak bakalan beda buahnya, pohonnya sama buahnya. Nah itulah kalau akal dari yang pernah saya dengar ya bang ya. Kalau kita memikir akal, nah gitu. Tapi maaf dulu ya bang ya. Saya sih, ya tengoklah bang, mudah kali aku mengikuti abang. Tapi maaf duluan, ya bang ya, karena sih sering dengar abang. Iya. Oke. Oke bang ya. Tapi, saya mau ini dulu bikin kopi dulu ya, campur masako. Oke bang. Bang Handi bisa naik bang Handi. Oke. Tunggu ya. Berarti saya turun bang ya, bisa turun ya bang. Di sini aja dulu. Aku cuma bikin kopi aja pun. Aduh, aku. Di sini aja, bikin kopi aja pun sebentar akunya. Sini aja. Enak kok diskusi samamu. Enak. Daripada kayak ITG tadi itu. Bang Andi, saya bikin kopi dulu. Kandah sebentar. Silakan Jadi lebih tua Maria daripada Tuhan, tapi Tuhan yang menciptakan Maria. Gitu ya Pandia? Oke Pak. Iya, lebih tua Maria daripada Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan Maria. Betul ya? Kalau menurut seperti cara abang berpikir ke situ, ketawa, ikut saya ketawa. Tapi kan itu tadi pendapatmu tadi. Ya, itu pendapat, tapi cara memahaminya beda. Nanti nanti berbalik-balik bang. Minta maaf bang ya, nanti berbalik-balik kalau ke situ. Ya, tadi kan kamu ngomong yang dilahirkan Maria Tuhan. Iya bang, tapi sebelum ku jawab, saya jemaat biasa ya bang ya. Tapi iya sama-sama. Saya juga masih belajar juga bang. Oke bang, oke. Makanya dibawa saya tengok. Nggak pakai data kita ya wajar ya, kan saya jemaat biasa. Oke bang. Tadi Yohanes 17:3 kan tadi saya dengar tuh. Yesus di situ sebagai apa? Di dalam sejarah itu bang, di dalam sejarah itu kan kehidupan yang sudah lewat. Kalau dibilang Yesus itu sebagai apa, itu sebagai manusia. Jadi waktu Yesus di dunia sebagai manusia, betul? Betul. Terus kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia naik dan orang mempercayainya. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Dia bukan menjadikan bang. Dia bukan menjadikan. Paulus yang jadikan dia Tuhan. Ya kalau menurut abang, kalau saya sih yang memahami Paulus, dia hanya percaya. Itu datanya ada di Roma 14 nomor 9. Oke bang. Untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Iya bang. Jadi syaratnya Yesus jadi Tuhan tuh harus mati dulu. Oke bang. Terus siapa yang bunuh Yesus? Hah? Siapa yang bunuh dia? Ya membunuh Yesus pak, orang-orang yang di situ yang pas dia hidup di dunia itu. Rencana siapa penyaliban itu? Kalau masalah rencana sih, ya maaf ya bang. Tapi bisa sih bawa cara saya paham. Boleh, nggak apa-apa, bebas. Ya, bebas. Terima dibawa. Nanti kau asal-asal lagi kan. Tapi sih gini bang, kalau masalah penyaliban itu di dalam saya memahami, bahkan saya sering dengar ya kan, karena kita kan Kristen. Itu penyaliban bisa kita samakan kayak kekerasan kan gitu. Bahkan iya, kekerasan. Siapa yang merencanakan itu? Kalau merencanakan itu bisa kuapakan dari iblis itu bang. Oh, itu berarti kau sama-sama dengan iblis yang merencanakan gitu ya? Oke bang, gini, apa yang dialami Yesus itu, apa yang dialami dia yang kita pandang di bumi itu kian yang kita terima. Memang itu iblis jahat ya? Bisa, itulah yang kita terima. Makanya dibilang, jadi
Yesus itu menyerahkan dirinya kepada apa yang mau kita kian terima gitu, Bang. Tapi memang itu iblis jahat, sampai Tuhan dibunuh loh. Beda, Bang. Lah, kan Yesus Tuhan, mati di tiang salib. Iblis bunuh Tuhan loh itu. Ya tapi kan posisinya di situ kan Tuhan itu manusia seperti kita. Oh jadi iblis bunuh Tuhan manusia. Iya bisa. Karena Tuhan itu nggak mungkin mengapakan ya kan membuat seperti begitu jahatnya. Kita kini ya, kalau saya ya seperti saya lah seandainya hidup di sana karena saya selalu berbuat dosa bahkan nggak percaya. Saya diserahkan kepada iblis. Jadi iblis itu pasti wajib apa yang dilakukan sukanya sama saya. Tapi Tuhan sayang sama saya dan dia mau melepaskan saya dari genggaman iblis. Gitu. Jadi dia menyerahkan dirinya. Makanya itu salib itu dijelas itu kasih. Wah, masa menyerahkan diri sih kayak apa aja? Ya, tapi nanti ya itulah makanya aku bilang Pak, biarlah hati Tuhan yang menyampaikan sama orang-orang yang Tuhan siapa lagi? Ya, hati Tuhan. Dengan Roh Kudus. Tuhan kamu tadi ditanya sama Banyuma, Tuhan kamu ada berapa sih? Tuhan saya satu, Pak. Siapa? Yesus, Roh Kudus, Allah. Itu dua. Menurut Bapak. Kalau menurut saya coba. Kalau Tuhan kamu satu siapa? Coba sebutkan. Ya Allah pencipta, Allah semesta, ya kan pencipta raja segala raja, ya kan. Siapa itu? Siapa itu? Ya Allah pencipta, siapa kita ya? Si orang Batak yang viral sekarang ya? Enggak bener kau Bandi itu kau. Kau umurnya berapa Bandi? Abang saya masih 28, masih muda. Oh udah dewasa itu 28 mas. Sebentar lagi 29. Iya sih. Iya. Udah gede itu mah. Dulu Pak, penasaran kali aku nengok muka Bapak. Yang mana tahu ya kan jumpa di mana-mana, ya kan jadi bisa. Kita saya lagi nyetir nggak bisa on cam. Saya lagi di luar negeri juga nih, di Burundi saya. Oke Pak, hati-hati lah Pak, Bapakku ya. Nanti gara-gara kayak gini nanti nggak fokus Bapak. Nggak, ini saya lagi parkir di rest area. Oke Pak, semangat Bapakku, hati-hati di jalan. Jadi di surga itu ada berapa Tuhan? Di surga itu berapa Tuhan? Satu Pak. Siapa namanya? Gak ada namanya. Ya ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada 3. Itu satu Pak. Kok bisa satu ada 3? Bisa. Andi kau itu masih bisa lah berpikir sehat. Jangan terlalu terdoktrin lah, pakailah akal sedikit. Oke Bang, gini Bangku ya. Rasa karena tindakan saya itu, saya udah kayak mana aku bilang, entah apapun yang terjadi nanti setelah saya meninggalkan, entah saya tidak diterima tapi saya nggak peduli lagi Pak. Gitu. Mandi sekarang Maria Tuhannya siapa Maria? Tuhannya siapa Maria? Ya Tuhan seperti kita Pak. Siapa yang saya kan Tuhan saya ya saya. Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria siapa? Tuhan kamu Yesus, Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria itu Allah dalam. Bukan Yesus. Yesus Roh Kudus ya. Tapi nggak tahu juga siapa Tuhannya. Biarlah Tuhan yang nanti menilai itu siapa Tuhannya. Dan Tuhan juga kan anaknya Maria Yesus. Tuhan kamu Yesus. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria. Menurut Alkitab aja ya Pak ya. Menurut Alkitab ya Pak. Kalau di dalam sejarah Alkitab sih yang kita dengar, bahkan yang diakui, dipercayai Yesus Tuhan. Pandik, saya mau nanya kau, waktu kecil kamu pernah mengalami musibah nggak? Mengalami musibah? Ya pernah lah Pak. Waktu kecil, mungkin pernah jatuh dari kereta, pernah. Iya, pernah. Ya mungkin pernah kepala mungkin trauma, enggak ya? Aman ya? Aman. Oh ya udah kalau aman lah. Nah iya Pak. Masalahnya masih Pak. Ya udah nanti lu belajar lagi aja, jangan terlalu doktrin lah, pakailah akal sedikit lah ya. Akal kami Pak nggak bisa menengok hati Tuhan kami. Makanya Kak, jujur aja seperti saya, aku nggak mau memakai akal saya. Saya berharap hati Tuhan itu
menyampaikan sama. Kalau kamu punya duit 100.000 nih, Pandi. Ya. Terus kau belanjakan 70.000, kembali berapa? 30. Pintar kau masalah duit. Masalahnya apa, Pak? Itu kan hal biasa itu. Hal biasa. Tapi kalau masalah Tuhan kok kamu nggak pintar-pintar gitu? Itu menurut Bapak. Dan saya nggak percaya sama Bapak, saya percaya sama Tuhan saya. Oke Pak, udah banyak sih. Iya, istirahat dulu ya Pandia. Makasih ya Dea. Oke Pak. Jadi kalau ongkeng Bapak masih senang hati awak. Entah jumpa di mana-mana bisa ngopi ya kan Pak. Tapi nggak bisa, tapi udahlah nggak apa-apa. Ya, makasih deh Pandi. Oke Pak. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar Bang Handi, Bang Suma istirahat? Alhamdulillah sehat, nemenin Bang Jumat nih. Udah lama nggak ketemu. Aku sih begini-gini aja Bunda. Udah pada balik ke daerah masing-masing ya habis acara ya? Oh udah pada balik. Bang Jumat masih stay di. Terus mau ke Bandung tahun 5. Bang Jumat masih di Jakarta. Wah, masih. Banyak urusannya ya kali ya? Masih. Wah, siapa nih ada baru kita? Siapa yang mau naik ini? Ibu naikkan semua siapa? Sal. Gimana Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mila. Ya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Bunda. Bang Zuma, keren. Saya cuma nonton aja, saya masih sibuk, tapi udah pulang ini. Pas Pak Prabowo kemarin ke New York kan juga agak. Assalamualaikum. Banyak banget permintaan, sampai 70 orang ya. Buset dah. Wah, yang mana yang udahlah segitu aja. Ya banyak. Itu aku story siapa? Oten bukan tuh? Iya. Sal, coba sambut Sal itu Sal. Rasmi, Unioten ya. Agi Story, selamat pagi. Selamat pagi ya Bangku. Islam Kristen Bang? Islam Bang, Islam. Oh, Assalamualaikum Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Tunggu. Rasmi. Selamat pagi Rasmi. Oh, itu Rasmi. Cinta indah itu. Udah cantik sekarang. Saya udah lama nggak ketemu sama Rasmi nih. Bang Sal, sebelum mulai diskusi sama Rasmi, promosi dulu dong. Oh boleh. Buat izin ya. Baik Bunda. Buat teman-teman yang 10,4K ini, tolong 10,4K ini, tolong Bunda Mila Amerika. Ada di profil saya itu. Oh ya, ada di profil Bunda Mila. Tolong di subscribe ya teman-temannya. Semoga berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang belum follow ya. Masih nyembah siapa yang Rasmi? Oh ya Bang Sal, saya mau promosi mungkin setiap seminggu 2 kali lah. 50.000 satu orang. Jadi daripada saya kasih donat, mendingan saya kasih uang aja. Insyaallah. Yang follow ya insyaallah. Follow teman-teman. Jangan sampai ketinggalan Bunda Mila. Subscribe juga YouTube-nya. Setiap 2 minggu sekali kata Bunda ya. Ya 2 minggu sekali. Halo. Bukan 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali, sorry. Lamaan 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Oke, kita sapa tamunya ya Bunda ya. Ermina, selamat pagi. Pagi. Islam Kristen? Kristen, oke. Bang Mr. Jack, selamat pagi. Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Bang Mr. Jack?
Ya udah Hermina aja dulu. Ada yang mau disampaikan Bu Hermina? Mau nanya apa? Mau menanggapi judul itu? Tidak. Tadi kan pertanyaan yang tentang Tritunggal itu kan, yang kalian bilang 3 Tuhan kami kan. Apa? Yang kalian bilang 3 Tuhan kami. Enggak, saya nggak pernah bilang 3, cuman ada nama berbeda 3. Bapa, Putra, Roh Kudus, itu ada berapa? Anak dan Roh Kudus. Ya, itu ada berapa itu? 3. Ada berapa itu Bu? 3. Ya 3. Kalian mau tahu penjelasannya gimana? Kamu udah dijelaskan Tuhan Anda 3. Ngapain dijelasin lagi? Sekarang saya jelaskan biar Anda paham kenapa dia disebut Tritunggal. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Begini, pertama kalinya kan manusia diciptakan dari Adam dan Hawa kan sudah berdosa. Jadi Bapa menciptakan Tuhan Yesus itu untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Jadi Bapa menciptakan, menciptakan Yesus Tuhan. Itu sebenarnya wujud Bapa itu sendiri. Tadi Ibu mengatakan Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Bukan. Loh, tadi ngomong gitu loh. Dengar dulu aku ngomong. Iya silakan. Silakan Bu, terusin Bu. Manusia pertama kali udah diciptakan Adam dan Hawa sudah berdosa. Dan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, diciptakanlah Tuhan Yesus sebagai manusia itu sendiri supaya memulihkan hubungan Bapa dengan Bapa. Tadi bener kan Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Nah, lanjut. Bu, wujud Bapa itu sendiri yaitu Tuhan Yesus itu sendiri supaya Tadi dia Anda jadi bilang manusia. Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Kamu paham nggak penjelasan saya? Dengar Bu bahasa Indonesia kok. Bapa menciptakan Tuhan Yesus, paham. Tuhan Yesus itu sendiri dialah Bapa menjadikan dirinya manusia supaya hubungan manusia dengan Bapa itu kembali pulih. Berarti Karena Bapak dosa pernah itu jadi tadi. manusia. Jadi Bapak pernah jadi manusia. Bapak menjadi manusia maksudnya? Tadi Anda bilang Bapak menjadi manusia, betul? Karena sejarahnya manusia kan sudah pertama kali manusia diciptakan Adam dan Hawa ya enggak? Saya nggak nanya itu Bu. Tadi Anda ngomong Iya, penjelasan Bapak dari menjadi awal. manusia. Kenapa Bapa menurunkan Tuhan Yesus itulah dirinya sendiri supaya hubungan manusia dengan Bapa Tuhannya yang di atas kembali pulih, diciptakanlah Tuhan Yesus. Yang Tuhan menjadi Yesus manusia itulah siapa, Bu? dirinya Bapa juga. Bu, yang menjadi manusia siapa? Bapa itu sendiri. Oke, berarti Dalam wujud Tuhan Yesus. dengerin. Berarti surga pernah kosong karena dia Bapak menjadi manusia, betul? Dirinya untuk memperbaiki hubungan manusia. Iya, saya nggak nanya tujuannya. Jadi Bapak pernah jadi manusia 33 tahun, betul? Dia diciptakan bukan dari berhubungan manusia ya. Saya nggak nanya itu, Bu. Bapak turun menjadi manusia lewat mana, Bu? Lewat Tuhan Yesus. Loh, Yesus yang mengandung Bapak. Yesus itu Bapa sendiri. Dia dalam wujud manusia supaya hubungan manusia dengan Tuhan itu kembali. Enggak, Bapak ini turun menjadi manusia. Itu Dia lewat mana? melalui wujud Tuhan Yesus. Lewat mana dia, Bu? Lewat mana dia menjadi Melalui manusia? rahim Maria. Berarti Bunda Maria pernah mengandung Bapak. Ya itu wujud manusia tadi, diturunkan wujud manusia. Ya kan Bapak yang jadi manusia, Ibu. Iya, Bapak menjadi manusia itulah menurut kamu. Terus? Jadi anaknya Maria Bapak, betul? Maria itu hanya meminjam rahimnya, bukan anak Maria. Tuhan Yesus itu bukan anak Maria. Jadi Maria nggak punya anak. Maria tidak pernah berhubungan secara manusia, berhubungan tidak ada di berhubungan
Terus isi terus isi kandungan Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Itu tadi kan karunia dari Bapa yang diturunkan ke Tuhan Saya Yesus, ulang lagi ya Bu itulah ya. dirinya Bapa Bu, itu saya ulang lagi Bu. Isi kandungannya Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangganya Maria? Tidak, bukan anaknya Maria. Itu adalah yang dikasih Bapa untuk menjaga rahimnya. Dia wujud Tuhan Yesus itu seperti manusia untuk Jadi menurut Ibu yang dikandung Maria bukan anaknya Maria ya? Bukan. Jadi Maria nggak punya anak? Tidak, itu rahim yang dipinjamkan Tuhan supaya diciptakanlah Tuhan Yesus berwujud seperti manusia. Biar ada minjem rahim siapa, Bu? sama Tuhan Yesus untuk kembali ke Bu, yang jalan minjem Bapa. rahim siapa yang minjem rahim? Rahim itu kan dikandung itu rahim Maria. Oh, siapa itu yang minjem? Bapa yang di sorga. Bapak kok minjem? Nggak bisa bikin apa? Kan dia Bapak Tuhan Yesus itulah Bapak itu sendiri dalam wujud manusia. Maksud saya Bapak kok minjem rahim? Kenapa nggak ciptakan rahim aja kok minjem? Kan dia kan tidak manusia sebenarnya. Tuhan Yesus itu nggak manusia. Oh jadi Yesus itu Bapak itu Yesus bukan manusia itu sebenarnya. Wujud Bapa seperti manusia. Oh, Tuhan gitu. itulah sendiri itu Yesus itu. Izin Bang Handi, enak benar ya rahimnya dipinjam-pinjam begitu ya? Gimana itu? Aku juga mau. Memang ada zaman dulu. Tidak akan paham. Mungkin zaman dulu ada kali. Jadi ajaran Mungkin ada zaman dulu. Pinjam rahimnya Ermina boleh? Iya benar. Jangan Kalian tidak akan paham ajaran Kristen. Sekalian imani dulu baru paham ya. Kalian Imani dulu. berpikir secara logika tahu. Penyesatan, imani Agama dulu tidak dong, boleh ya kan? dipikirkan Benar nggak Bun? Siapa Mbak? Imani dulu ya. Harus mengimani dulu ajarannya, mengerti. Nah itu dia, ini baru penyesatan. kalian tidak akan bisa agama Ingat Iwan Villa, nggak perlu berilmu mengimani ajaran Kristen, cukup imani tidak bisa saja. dikaitkan dengan logika. Udah, Bu. Nggak bisa memang karena penyesatan. Gimana bisa logika? Bu, dengerin. Kan Bunda Maria pernah melahirkan bayi itu. Itu bayi itu siapa itu? Bapak itu sendiri berwujud manusia untuk bukan anaknya Maria itu. Hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ada bayi yang dilahirkan Maria, itu anaknya Maria atau bukan anaknya Maria? Itu tidak anak Maria. Dia bukan dari hubungan suami istri. Jadi Maria nggak punya anak ya? Tidak. Hebat kali ya. Kalian berpikirnya kan dia punya anak namanya Yesus Tuhan. Tapi masa ada bayi keluar dari rahim Maria itu bukan anak Maria ya? Iya. Itulah anugerah yang dikasih Tuhan untuk membangkitkan dirinya. Boleh gue kasih tunjuk nih Bang Andi? Jangan kasih data percuma, ikuti aja Sal. Jangan kasih data. Sal, lo harus iman saja Sal. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lo anak lo katanya bukan Tuhan. Kalian akan mengaitkannya dengan logika. Kalian tidak akan mengimani. Ini iman ini yang main Bunda Mala. Ini iman, bukan fakta. Iman doang. Susah susah lawan iman. Faktanya Muhammad, apa yang kalian itu kan dari Muhammad. Kau bisa bernapas lega di Indonesia ini karena ajarannya Nabi Muhammad loh. Enggak, aku bertanya, Muhammad itu siapa? Ya Nabi umat Islam. Nabi itu siapa? Ya Muhammad. Kok Muhammad? Jadi Muhammad itu siapa kalian? Ya Nabi. Gimana sih udah dijawab? Jadi kenapa kalian percaya sama Nabi Isa? Ya karena di Al-Quran Nabi Isa ada. Jadi di Alkitab kami Nabi Muhammad gak ada. Ya jangan kau percaya.
Berarti kan betul kalian percaya sama ajaran Kristen, sementara orang Kristen Ada tidak ajaran percaya Kristen. sama ajaran kalian. Nabi Isa ajaran Kristen. Kacau ini orangnya. Coba ajaran Isa aja ada di kitab kalian, sedangkan ajaran Muhammad gak ada. Kan Nabi Muhammad Nabi terakhir, nggak mungkin Nabi Muhammad pertama dibuat kok. Berarti Nabi Muhammad yang pertama. Iya. Udah kembali ke topik dulu, jangan ke Nabi. Sekarang ini lah, ajaran waktu Muhammad terakhir. dengerin Bu. Oke lah. Halo. Jadi Maria kesimpulannya Maria nggak punya anak ya? Oke lah, ajaran kalian penyempurnaan. Iya. Jadi kesimpulannya itu kalian bilang. Maria itu, Tapi penyempurnaan itu kan dari Alkitab kami. Iya. Jadi kesimpulannya Bunda Maria nggak punya anak ya? Dengar, kalian telah menyempurnakan dari ajaran kami. Sedangkan kami tidak pernah percaya ajaran kalian. Ya nggak usah percaya Bu, nggak dipaksa kok. Kenapa kalian percaya ajaran kalian? Berarti kan Siapa yang ajaran percaya kami ajaranmu? Nggak ada yang percaya itu, nggak ada. Kenapa ajaran kalian percaya Nabi Isa? Karena ada di Nabi kitab Isa kalian. mengajarin Kristen. Sementara di kitab kami Nabi Muhammad tidak pernah ada. Ya kalau nggak ada nggak usah percaya Bu. Berarti kan kalian percaya sama Kristen dong. Di mana saya percayanya? Percaya sama Kristen. Gimana Nabi sih Isa orang? ada di kitab kalian kan? Nggak ada kata Yesus di Al-Quran, woi. Wah sesat ya nih. Enggak, Nabi Isa Orang kalian Islam percaya ajaran Kristen sih. dia akan Emang Nabi datang Isa pada ngajarin hari, Kristen? Coba pada jawab hari saya itu dulu. untuk membunuh. Emang Nabi Isa ngajarin Kristen? Dari mana itu hukumnya? Apa? Kristen tuh lahir tahun berapa? Sedangkan kalian pun menyempurnakan kitab kami. Asalnya dari Ya Allah. kami. Bang Andi, Kasihan ini dulu orang. aja deh Bang Andi. Kali dia Bang Andi, PPD kali dia. Nggak apa-apa, biarkan aja dia. Ya ilmunya Aku segitu mau dia bertanya apa? dulu. Kitab kalian diciptakan dari mana? Dari penyempurnaan kitab kami kan? Ciptakan. Siapa bilang begitu? Tapi tadi kamu bilang begitu tadi. Kamu pernah Agama ngomong yang gitu? Ini menyempurnakan. orang ini mimpi kali ini. Justru kamu itu yang memakai istilah Al-Quran banyak tuh di terjemahan Enggak. Indonesianya tuh. Kamu kan bilang kan agama Islam itu agama terakhir ya enggak? Terus Agama penyempurnaan. disempurnakan supaya apa? Dari Supaya mana kamu dapat penyempurnaan dari kitab Injil yang kamu dari sempurnakan? Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menyempurnakan supaya kamu nggak menyembah anak orang. Bukan kitab kamu, kitab kami kalian sempurnakan. Bukan kitabmu yang saya sempurnakan, bukan. Dari mana? Bukan. Kan itu pun sedangkan ya aku kasih tahu sama ini debat kita Biarkan ya. dia banyak ngomong nggak apa-apa. Biarin aja dia banyak ngomong. Santai ya. Menurut logikaku. Bang Andi, oke, diterima. Sedangkan kalian percaya ada Nabi Isa di Alkitab, di kitab kalian. Sementara di kitab kami tidak ada percaya Muhammad. Itu perbedaan yang membuat kita terus berdebat. Emang Nabi Isa itu siapa? Ya itu kan yang ku bilang tadi, Bapa yang berwujud manusia itulah Nabi Isa. Sebenarnya Memang ada Nabi Isa di kitabmu? itu, Bu, emang ada Nabi Isa di kitabmu? Nabi Isa kan Tuhan Yesus, kalian percaya? Di mana itu tertulis Nabi Isa Yesus? Fred. Aduh, ibu ini sakit jiwa ini pagi-pagi aduh. Aku tanya, kenapa kalian Yesus kalian bilang Nabi Isa? Yang bilang Kamu yang ngomong barusan, bukan kami. Teman-teman aku pun bilang gitu. Aku tanya, Nabi Isa itu siapa? Lebih baik kau ajak Itu teman-temanmu, Tuhan Yesus Bu. yang Bu. kalian sembah katanya. Lebih baik kau ajak teman-temanmu rekreasi ke neraka. Ini aku ya, aku pernah sekolah di Muslim sendiri kan. Ini kita debat ya, debat damai ya, jangan ada pertengkaran gitu kan. Bukan menjadi Bu, tapi lu berdebat, Bu. berdebat agama debat tidak tapi akan nggak ada pernah ilmu, kita Bu. sama, karena kita sudah berbeda. Yang bilang sama siapa? Memang kita tidak akan pernah sama. Oke? Ya udah. Aku tanya samamu. Ini aku tanya ya. Penjabaranmu kan. Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa, Pasti kau bilang Nabi Tuhan Yesus.
Enggak. Masa Nabi Isa Tuhan? Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Semua percaya kalau Nabi Isa itu. Ini orang dia bertanya baru dia jawab sendiri loh. Makanya aku bilang penyesatan. Nabi Isa bukan Tidak Tuhan, Bu. penyesatan. Tidak penyesatan. Kalian tidak mengerti. Penyesatan lah itu namanya, nyamain. Nabi Isa ya Nabi Isa, bukan Tuhan. Kau kan Yesus, kau Tuhan kan? Yes, memang Tuhan Yesus ku Tuhan kan. Tapi kan itu Karena dia Paulus urusannya. itu wujud Kenapa Bapa nyamain nama sendiri, Nabi itu Isa? Tuhanku. Yang mati di tiang salib itu siapa, Bu? Yang mati di tiang salib. Tuhan Yesus itulah manusia untuk memulihkan hubungan manusia. Kok bisa ada kok Tuhan bisa mati, Bu? Bu, kok Tuhan bisa mati? Karena dia diciptakan sebagai manusia untuk menebus dosa kami. Oh, berarti Tuhanmu diciptakan. Yes. Siapa yang ciptakan Tuhanmu? Bukan, Tuhan tidak pernah diciptakan. Ya, itu Yesus kau bilang diciptakan. Yesus itu Barusan ngomong tadi. Tuhan itu sendiri. Ini mau orang gila ini, dia ngomong nggak lupa Yesus sendiri. itu wujud Tuhan itu sendiri. Paham? Iya, makanya yang mati di tiang salib itu siapa? Tuhan Yesus, wujud Tuhan itu sendiri ada Berarti di Tuhan bisa mati. Berarti Tuhan bisa mati. Dia manusia tapi wujudnya itulah Tuhan. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Manusia. Berarti dia manusia, bukan Tuhan. Untuk memulihkan hubungan manusia. Nah, yang mati itu manusia atau Tuhan? Dari Adam dan Hawa sudah berdosa. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Tidak. Tuhan itu sendirilah Yesus itu. Oh, berarti Tuhan mati. Bukan Tuhan yang mati. Terus siapa yang mati? Aku kan udah penjelaskan tadi pertama. Bingung dia salah. Enggak, bukan bingung. Kamu jangan ketawa kamu enggak ngerti. Daripada nangis mending Kau ketawa. tahu sejarah Adam dan Hawa sudah. Udah nggak usah bahas Adam Hawa, yang mati siapa? Enggak, ini pertama penjelasan kenapa yang mati siapa? Tuhan Yesus Manusia itu atau Tuhan? Diturunkan. Yang mati manusia atau Tuhan? Kau tahu nggak paham nggak apa yang? Nggak paham. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Itu Tuhan itu sendiri. Ya berarti Tuhan mati. Tuhanmu pernah mati. Tuhan. Satu lagi Bang Handi, Ya, Bu. Topik yang lagi tren nih, Mbak, jawab Mbak. Itu Tuhan mati Yesus mati di tiang salib itu karya Bapa apa karya iblis? Ayo lagi jawab. Karya Bapa itu memang sudah dirancang untuk memulihkan hubungan. Ayo jawab dulu. Karya Bapa. Karya Bapa. Oh, berarti dia orang bom dia. Itu karya Bapa untuk menebus. Katanya Bapa adalah Yesus. Jadi ya itu wujud Bapa tadi kan dalam Yesus. Oh, jadi Bapa bunuh diri. Sama seperti manusia. Supaya jalan ke sorga untuk sampai ke Bapa melalui Yesus. Yesus dan Bapa sama nggak? Sama, satu itu. Jadi yang mati di tiang salib Bapa? Tidak ada sampai ke Bapa kalau tidak melalui. Coba gini Bang Adi. Maju lu salah. Lo coba. Kak Erna, Bapak itu tujuannya jadi manusia ngapain Kak Erna? Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kok bisa jadi manusia dia? Karena hubungan manusia dengan Tuhan dari Adam dan Hawa sudah berdosa. Berdosa sampai ke Yesus lah gitu istilahnya ya. Berarti berdosa. Kenapa dikatakan di 1 Ayub di 1 Ayub nomor 7 dikatakan Ayub itu orang yang soleh yang tidak memiliki dosa. Terus gimana tuh? Apa tadi nggak ngelek apa? 1 Ayub nomor 7 dikatakan bahwasannya Ayub orang yang soleh tidak memiliki dosa. Terus gimana tuh? Kok nggak Yesusnya? Kok Tuhannya? Gimana lah bilangnya itu ya? Ayub dia dicobai yang sampai dia susah sampai apa kan? Iya kan Ayub nggak orang berdosa, orang yang soleh katanya. Kamu bilang tadi Tuhan itu dari Adam dan Hawa sampai Yesus. Ayub adalah manusia. Mana mungkin dia bisa soleh? Emang manusia? Ayub Bibelmu yang menuliskan Ayub orang yang soleh. Makanya Tuhan berdialog sama iblis untuk mencobai Ayub. Tidak pernah Tuhan mencobai manusia.
Itu tuh, makanya kau baca Biblemu. Tidak, kau salah Dia belum mengartikan, paham, bos. Bangsal. Dia belum paham tuh. Ayub itu orang yang soleh kata Tuhan, maka disuruhlah iblis untuk mencobai Ayub. Apa kata iblis? Dia kamu yang menjaga katanya sama Tuhan katanya. Tuhan tidak Maka cobailah dia. tidak pernah mencobai, tapi iblis yang mencobai Ayub. Bang Andi boleh pakai data Bang Andi? Biar dibaca dia Bang Andi. Bolehlah kali ya. Tuhan tidak pernah mencobai, iblis Iya, yang iya. mencobai si Ayub. Bangsal, jangan lupa promosi lagi ya Bangsal. Oke, Bunda. Kalau belum dapat 2.000 nggak jadi bagi-bagi duit lah. Nah, ditengok nih. Di sini di nomor 6-nya, lihat nih. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga siapa? Iblis. Nah, iblis anak Tuhan tidak? Iblis itu kan yang dibuang dari surga, kenapa pula jadi anak Tuhan? Udah nggak apa-apa, skip. Tengok nih. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau katanya? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dialog lo ini. Iya. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi, Iya. kata iblis. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis lagi, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian soleh dan jujur. Iya. Tidak berdosa loh. Kok Iya. kau bilang tadi semua manusia berdosa? Kau tahu Ayub itu siapa yang mencobai dia? Kan iblis jelas di situ, bukan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus yang mencobai dia. Bukan Ini kan Tuhan yang Tuhan mencobai nyuruh si dia Ayub, loh. iblis. Ini kan Tuhan yang nyuruh iblis. Apa kamu memperhatikan hambaku Ayub? Apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub katanya? Iblis itu memperhatikan si Ayub. Bukan loh, siapa namamu kamu nih? Ini kan dikatakan Tuhan ini berbicara kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Iya, Sebab tiada seorang pun di bumi yang demikian soleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa kata iblis? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tiada mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Kan dijaga Tuhan loh dia. Iya. Nah di sini Tuhan menyuruh iblis tidak nih mencobai Ayub? Tidak ada Tuhan menyuruh untuk mencobai. Iblis itu sendiri yang bekerja untuk mencobai si Ayub. Percuma bangsal, dia nggak akan ngerti orang dia nggak pernah baca Bibelnya dia. Saya bukan tidak membaca kalian. Karena Anda percaya sama apa yang dikatakan pendeta, itu aja. Tidak. Tapi kalau Anda baca, Anda tahu. Tidak. Saya percaya dan mengimani Kristen. Anda yang itu tidak dia paham cuma dari mana mengimani. sejarah. Apa kata pendeta, Anda mengimani saja. Selesai. Lagian pun Ermin ya, kalau kamu bilang seandainya lah manusia itu dari Adam sampai Yesus orang yang berdosa, Yesus memerintahkan manusia itu untuk bertobat di Matius 18 nomor 1, 2, 3. Diperintahkan untuk bertobat. Jika engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini ayat aku kasih satu ya, ayat aku kasih. Tidak ada jalan ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yesus sebagai jalan. Semua nabi juga sebagai jalan. Nabi Abraham juga begitu. Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain seterusnya. Bagaimana orang itu sampai, dengar dulu, bagaimana di zamannya Abraham orang-orang itu sampai kepada Tuhan? Yang melalui Abraham. Apakah harus dituliskan kayak gitu? Tidak perlu dituliskan karena memang mereka tuh jalan kebenaran dan hidup. Untuk hidup apa? Hidup yang kekal. Gini bangsal, jalan itu artinya menuju ke satu tempat. Ya toh? Kalau kau mau menuju ke Roma, kau jalannya begini. Nah, sekarang kenapa Tuhan harus turun sendiri sementara dia banyak utusan-utusan dia dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu semua jalan menuju ke Allah. Berjalan menuju ke sana. Bukan berarti jalan ini berarti tujuan. Jalan ini cuma sarana menuju ke Bapa. Satu aja yang aku mau melalui kasih jalan. Tidak ada jalan menuju Yesus. ke Bapa Karena Yesus kalau ini tidak bukan tujuan melalui Yesus. Dengar. Yesus itu bukan tujuan Anda, tapi Yesus itu jalan menuju ke Bapa. Kenapa kau mesti menuhankan dia? Masa Tuhan turun sendiri? Untuk apa itu nabi-nabi yang diutus? Untuk apa Yesus turun? Untuk Yesus apa Nabi bukan Abraham turun? Untuk apa Nabi Musa turun? Bukan manusia.
Dari mana? Bukan manusia, orang keluar dari selangkangan kok, bukan wujud manusia. Tuhan itu sendiri itu Dia Yesus. kan keluar dari selangkangan, Bun. Otak lu pakai, Bun. Dia keluar dari selangkangan. Kok dari selangkangan? Bukan anak manusia. Otakmu yang Dan selangkangan. waktu lahir, Yang kawin berapa itu kali malaikat otakmu dia lah. berkata, dia kan Makanya bisa kau berkata percaya. waktu masih kecil bahwa dia adalah utusan daripada Bapak. Dia bukan Bapak sendiri, Anda Makanya salah. otakmu Dan jangan di Bible selangkangan pun aja. carikan satu ayat ya Bang Sal ya. Tidak ada satu ayat pun menunjukkan bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Selesai. Kalau nggak bisa jawab itu berarti kelar. Tidur aja tuh. Iwan Villa di bawah bilang, selangkangan netizen aja bilang nikah tidur aja aja. berkali-kali itu kan ajaran. Baca Biblemu makanya nggak ada Tuhan itu mengaku. dengar, Yesus dengar. itu mengaku dirinya Tuhan. Dia adalah tujuan daripada menuju ke Bapa. Udah selesai. Di situ selesai. Memang betul. Kalau Anda nggak Kan ngerti, udah aku bilang nanti tadi. kita tunjukin. Tidak ada sampai ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kan udah aku jelasin. Karena memang dia jalan. Dia jalan Memang menuju jalan. ke sana. Nabi Memang Musa jalan dia jalan menuju menuju Bapa. ke Bapa. Kan udah aku bilang Tuhan Yesus Nabi itu Ibrahim itu sama, Tuhan itu sendiri. Nabi Muhammad sama, itu semua menuju ke yang satu. Yesus juga berkata seperti itu. Aku adalah utusan Anda menuju ke Bapa. Nah sekarang tunjukin nama kita-kita. Ini banyak nih, masih 8.000, 9.000 orang. Tunjukin kalau memang Yesus itu ada mengatakan, sembahlah aku adalah Tuhan. Bukan berarti aku adalah utusan. Tunjukin coba kalau ada memang pengakuan dari Yesus. Ini ayatnya. Itu yang aku bilang tadi. Tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Kita apa sembah itu? dia. Artinya apa itu? Artinya Dialah apa? jalan Artinya untuk menuju bahwa kita dia ke adalah Bapa. utusan jalan. Anda begini, Anda mau ketemu saya nih di Amerika. Anda harus naik pesawat. Nah pesawat itulah Tidak. Yesus itu. Harus ada yang membawa untuk sampai ke sana. Iya itu dia. Anda harus sampai ke Amerika melalui siapa? Melalui pesawat terbang. Jadi Yesus itu pesawat terbang. Kutrung terbang. Nyampe lah kau dia salah ke Amerika. mengartikan. Itu. Kau salah mengartikan. Gini Saya loh, sudah Ermin, bilang tadi, Ermin, kalau kita mengartikan mau ke gini, Amerika, Ermin. dengar abangmu nih, kalau dengar ke abangmu nih. Amerika, Dengar abangmu. dengerin aku ngomong ini biar kau ngerti. Kalau kita mau ke Amerika yang seperti kamu bilang kan, Tuhan Yesus itu yang bawa kita paspor, yang bawa kita ke Amerika. Ya, benar. Sedangkan Itu benar. pesawat itu, pesawat itu, itulah ajaran kami, Alkitab kami. Lu sesat bener deh. Udah deh Bangsal. Kamu Lu yang lebih sabar sesat. dari Kamu saya nggak silakan. ngerti. Udah sama Bangsal aja sama Pikir Bangsal. aja selangkanganmu Udah. berkali. Saya udah nggak mau ngeladenin lagi yang Dengar begini. Ermin, Udah susah. Ermin, bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan, Ermin? Bagaimana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Bagaimana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Dari wujud Tuhan Yesus sendiri. Aku tanya dari mana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Dari kasih. Aku tanya dari mana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Ya dari Tuhan Yesus. Emang Pribadi Yesus datang ke Indonesia? Yesus itu panutan dari mana pribadi kamu Yesus. mengenal Ya Tuhanmu? itulah Tuhan kami itu sendiri yang Sebentar, wujud jadi aku manusia tanya. itu Tuhan Yesus. Oke, dari mana kamu mengenal Yesus? Dari mengenal Bapa memang sudah ada di dalam diri Yesus. Aku tanya dari mana kamu mengenal Tuhan? Dari ajaran kasih. Ya, ajaran kasih itu siapa yang mengajarkan kepada kamu sehingga kamu mengetahui Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih. Yesus datang ke Indonesia. Kok mengajar? Yesus datang ke dunia mengajarkan kasih. Aku tanya, iya kan kamu nggak hidup di sana kan, di Israel kan. Nah sekarang kan kamu hidup di Indonesia. Dari mana kamu tahu sehingga Tuhanmu Yesus? Tuhan Yesus tuh aku tahu dari kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Siapa yang mengajarkan kasih kepadamu? Yang mengetahui Tuhan tentang Yesus. Aku tanya dari mana kamu tahu sehingga Tuhanmu Yesus? Kan udah aku bilang, Tuhan Yesus itu dari kasihnya Tuhan Yesus. Dari siapa kasih yang mengajarkannya? Yang Bapa, itu mengajarkannya sendiri siapa turun ke sehingga engkau Yesus. mengetahuinya? Yesus Yang itu Tuhan, wujud Yang Tuhan. mengajarkannya Yesus Tuhan itu sehingga engkau mengetahui Yesus Tuhan itu siapa yang mengajarkan pertama kali kepadamu? Dari Alkitabku. Nah, sebelum kau membaca Alkitab, siapa yang mengajarkan kau pertama kali memperkenalkan Yesus Tuhan? Ya sebenarnya orang tuaku. Nah, berarti orang tuamu lah jalan untuk mengetahui Tuhanmu tersebut. Apakah bapakmu Tuhan? Tidak. Hah? Bodoh kali lah kau bilang orang tuaku Tuhan. Kan bapakmu kan bapakmu jalan untuk memperkenalkan Tuhan kepadamu.
Bapakmu jalan nggak di situ? Ya masih tidak ngerti Bang Sal. Berarti bapakmu Tuhan. Tidak, dia yang mengajarkan. Seperti Iya, Yesus bapakmu itu yang sendiri mengajarkan untuk memperkenalkan Tuhanmu, entah Tuhanmu sendal swallow, terserahlah. Yang penting bapakmu yang mengajarkan kamu terhadap mengenal Tuhanmu, betul? Berarti bapakmu sebagai jalan atau tidak? Sebagai jalan. Berarti bapakmu Tuhan? Tidak, bapakmu itu cuma perantara. Benar dong, sama dengan Yesus. Yesus juga perantara. Tuhan Kenapa kau Yesus Tuhan kan itu Yesus? wujudnya memang Tuhan itu sendiri. Mana Tuhan ada itu Tuhan? sendiri Berarti yang- Tuhanmu manusia. Tuhanmu manusia. Tuhanku manusia udah dibilang wujud Yesus Tuhan itu Yesus itu manusia sendiri bukan? dalam Yesus, Tuhan Yesus. dengar Bon, kita nggak usah teriak-teriakan. Yesus itu lahir dari selangkangan Maria. Bagaimana kau bisa Makanya mengakui otakmu dia jangan sebagai selangkangan Tuhan? aja, makanya kau Dia kawin itu berkali-kali. perantara seperti nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim, seperti Moses, seperti Yesus, seperti yang lain-lain. Itu semua apa? seperti Yesus kau perantara. bilang, Ya, Yesus itu perantara. Yesus itu kau Jalan percaya siapa? menuju ke Bapa. Kan dia udah bilang, aku Benar. adalah satu-satunya jalan Yesus menuju ke itu Bapa. kau anggap seperti nabi. Nabi, memang nabi, jelas dia mengaku dirinya Tadi aku nabi. tanya, nabi siapa kepada Yesus? Jalan menuju ke Bapa melalui aku. Begitupun Musa. Kau bilang Yesus nabi. Nabi siapa? Dalam Nemenia 9:30 dikatakan Nenenia. diam dulu Apa yang biar kau abang kasih bacakan tahu. itu? Dalam Nemenia 9:30 dikatakan roh itu Sedangkan adalah itu pun kau nabi. sudah salah ngomong. Diam dulu biar abang kasih tahu. Dia adalah Nemia, seorang nabi. Nenenia. Aku menjelaskan yang Oke, benar. dia salah spell, kau juga nggak ngerti lah. Oke, sudah nggak dikatakan roh itu adalah nabi. Nabi itu utusan atau tidak, Ermin? Nabi ini itu apa utusan sekarang atau tidak? menurut kalian? Aku Loh, tanya. di kitab mulu ada nabi nih, biar ku buka nih. Kayak mana sih kau Kami nih? tidak ada nabi. Kan kalian yang percaya Tuhan Yesus itu nabi. Terus kitabmu nih apa ini kata nabi nih? Kalian yang percaya Tuhan Yesus dengerin nabi saya, kan? Mbak. Ya, Kristen itu ada 6.000 denom. Yang mana yang benar? Yang Tritunggal, yang Oneness, yang Yehova. Bentar bunda, Hah? bentar bunda. Yang mana? Ini apa ini kitabmu ini nabi? Apa ini? Coba baca betul-betul apa nabimu. Nabimu aja yang kau baca. Aku tanya ini nabi menurutmu apa? Utusan atau tidak? Apa yang kau baca? Cuma tunjuk nabimu. Baca Oke, betul-betul. Baca di sini. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaran para nabimu. Roh ini perantaran nabi. Nabi ini utusan atau tidak menurutmu? Nabimu itu siapa? Tuhan lah, kayak mana? Tuhan. Ini kan orang besar. Iya, mu itu kan menunjukkan Nabi Isa kan? Kuclok di sini kok nabi kita perjanjian kau lama. yang bodoh, nggak paham Nabi. Kau yang menganggap Nabi. Ini kitabmu loh, kok Nabi Isa kau bilang? Kau bilang Isa itu Nabi. Bagi Aku kami bilang, Isa itu dengar. Tuhan. Di sini tertuju kepada siapa? Nehemia ini tertuju kepada siapa? Nabi itu huruf besar Nabi. Nabimu ya? Oke, ini nabimu kepada siapa Mu tertuju? itu menunjukkan Tuhan. Paham? Oh ini Tuhan, ini nabi ini Tuhan. Mu itu Tuhan, nabimu itu menyatakan Tuhan Yesus itu tadi. Hah? Kan perantara udah kau baca itu.